Episode 1821 dia bertemu seseorang dari kampung halamannya. Pria itu tampak panik dan dengan cepat menjawab. Mereka berubah menjadi sinar cahaya yang terbang menuju Gunung Merah. Wang Lin hendak meninggalkan tubuh pria itu ketika dia memikirkan sesuatu. Dia mempertahankan kondisinya saat ini dan mengikuti mereka. Mungkin itu karena perasaan keilahian baru saja menyebar dan ketiganya tidak dikendalikan oleh perasaan keilahian lagi. Mereka berhasil mendekati Gunung Merah. Kami harus lebih cepat. Setelah kita selesai dengan leluhur Yanlu, kita masih harus pergi ke puncak utama lainnya dan tidak bisa ditunda. Song Yin, kami akan menunggumu. Kejarlah setelah Anda mengantarkannya, kata wanita yang berbicara sebelumnya, dan wanita lainnya mengangguk setuju. Ketiganya tersebar. Wanita bernama Song Ying menyerang Gunung Merah. Wanita lain dan pria Wang Lin berada dalam arah yang berubah. Mereka melewati Gunung Merah dan pergi ke kejauhan. Wang Lin tidak ragu-ragu berubah menjadi asap, meninggalkan pria itu. Dia mengepung wanita bernama Song Ying dan terbang menuju Gunung Merah bersamanya. Murid perempuan bernama Song Ying tidak terlihat tua dan sangat cantik, dan tubuhnya mengeluarkan aroma perawan. Dia berubah menjadi sinar merah dan terbang menuju puncak gunung. Dia berhenti di udara di luar gunung. Ada tirai tipis berbulu halus yang melindungi gunung. Dia mengeluarkan batu giok merah dan hendak menempelkannya ke tirai tipis. Pada saat ini, Wang Lin membagi sebagian perasaan ilahinya ke arah batu giok merah dan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mempelajarinya. Suara berderak lembut datang dari batu giok. Ketika batu giok itu menempel pada tirai tipis, Wang Lin menarik inderanya. Tirai tipis bergetar dan riak bergema. Wanita itu menyingkirkan batu giok itu dan melangkah ke tirai tipis. Pada saat ini, di dalam pakaiannya, asap Wang Lin telah berubah menjadi terdistorsi. Dia telah menggunakan esensi pembatasannya untuk meniru batu giok, dan dia diam-diam masuk bersamanya. Saat Wang Lin masuk, kegembiraan muncul di hatinya. Ada sejumlah besar esensi api di dalamnya, seolah-olah bernapas sekali saja akan memperkuat esensi apinya. Namun, ada pula seorang kultivator wanita Void Tribulan tahap awal yang ditakuti oleh Wang Lin. Dia tidak segera meninggalkan wanita ini. Dia tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Wanita ini sepertinya merasa tidak nyaman dengan panasnya di sini. Saat dia masuk, dia dipenuhi keringat harum. Dia terbang menuju gua untuk mengirimkan Soul Split Fruit. Seperti yang diamati Wang Lin, ada total 19 gua di gunung ini. Selain dari gua di atas, dia mengirimkan buah ke setiap gua lainnya. Setiap gua dipenuhi dengan vitalitas, dan ada murid sekte jiwa hebat di dalam masing-masing gua. Tak lama kemudian, wanita itu sampai di luar gua terakhir. Saat ini dia basah kuyup karena gelombang panas. Kakak senior, buah jiwa terbelah ada di sini. Suara wanita itu agak lemah saat dia berbicara di luar gua. Letakkan. Suara lembut terdengar dari pintu gua yang tertutup. Ketika Wang Lin mendengar ini, pikirannya bergetar. Itu dia. Wang Lin merenung. Wanita yang bermandikan keringat harum itu mengeluarkan 9 buah surgawi berwarna putih kehijauan yang penuh dengan energi dingin. Dia meninggalkan wanita itu dan menempel pada daun buah. Wanita bernama Song Ying menggenggam tangannya dan pergi dengan hormat. Dia terbang keluar dari tirai tipis dan menghilang. Pada saat yang sama, pintu gua terbuka sedikit dan kekuatan isap menarik buah-buahan ke dalamnya. Kemudian pintu gua ditutup. Di dalam gua, ada lampu neon. Buah surgawi yang ditarik ke dalam gua diletakkan di atas meja batu. Seorang wanita berbaju pink sedang duduk tidak jauh dari situ. Dia sangat cantik dan memiliki temperamen yang menjadikannya kecantikan satu generasi. Dia mengerutkan kening dan tampak sedikit tertekan. Dia tidak berkultivasi tetapi melihat ke depan. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Wang Lin bersembunyi di daun buah dan juga merenung sambil menatap wanita itu. Setelah sekian lama, wanita berbaju pink itu menghela nafas dan memejamkan mata untuk mencoba berkultivasi. Namun, pada saat ini, suara tenang muncul di benaknya. Penggemar Sanlu. Saat suara ini muncul, wanita berbaju pink tiba-tiba membuka matanya dan tangan kanannya di balik lengan bajunya bergetar. Dia segera mengangkat tangan kanannya dan melambai. Gelombang ini menyebabkan munculnya kabut dan menutup gua sepenuhnya. Wang Lin, kamu ada di mana? Fan Sanlu menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Meski terlihat tenang, gemetar di tangan kanannya mengungkapkan keterkejutan di hatinya. Wang Lin tidak segera muncul tetapi melihat kabut yang diciptakan Fang Sanlu. Kabut ini sangat aneh. Tugasnya adalah menyegel semua aura di dalam gua sehingga tidak ada orang di luar yang dapat mendeteksi apapun di dalamnya. Ini adalah perilaku bawah sadar dari Fan Sanlu.
Wang Lin melihat detail ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih besar. Dia merenung sebentar sebelum asap meninggalkan daun buah dan dia muncul di hadapan Fan Sanlu. Lama tak jumpa. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia melihat ke arah Fan Sanlu, dan tatapannya tersapu oleh kabut. Setelah melihat Wang Lin, Fan Sanlu tertegun lama sebelum mengungkapkan senyuman. Sudah lama sekali. Saya tidak mengira Anda akan datang ke sini. Kabut ini terjadi ketika murid inti dari Sekte Jiwa Agung memasuki kultivasi pintu tertutup. Begitu kabut muncul, kesadaran ilahi guru tidak akan berlalu begitu saja, jadi aman di sini. Senyuman Fan Sanlu tampak gembira. Dia tidak menyangka akan bertemu Wang Lin di sini. Namun, rasa terima kasihnya terhadap Wang Lin masih ada dan belum hilang seiring berjalannya waktu. Apa yang terjadi di dunia gua telah menjadi bagian dari hidupnya. Jika bukan karena Wang Lin, dia tidak akan bisa kembali ke rumah. Fan Sanlu juga mengagumi Wang Lin. Wang Lin duduk. Setelah mendengar penjelasannya dan mengamati reaksinya, Wang Lin sedikit santai. Namun, dia masih berhati-hati, dan jika Fan Sanlu memiliki pemikiran lain, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Kamu masih berhati-hati. Tapi itu bagus, kamu harus berhati-hati di benua astral abadi untuk bertahan hidup. Fan Sanlu tersenyum sambil menatap Wang Lin. 3 tahun lalu, saya bertemu dengan Yun Yifeng dari Sekte Guiyi dan menyebut Anda. Menurut perhitungan kami, Anda seharusnya sudah lama datang ke benua astral abadi, tetapi kami masih belum mendengar tentang Anda. Mungkin sesuatu telah terjadi atau Anda berada di suatu tempat yang jauh. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini hari ini. Fan Sanlu berkedip dan tertawa. Ada beberapa kecelakaan di sepanjang jalan, jadi saya agak terlambat. Saya senang bertemu Anda. Wang Lin tersenyum. Jarang sekali bertemu seseorang yang familiar di benua astral abadi, yang membuat Wang Lin merasakan sedikit kehangatan. Sebenarnya, Fan Sanlu merasakan hal yang sama, sedikit kehangatan. Bagaimanapun, dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam gua. Hubungannya dengan Sekte Jiwa Agung hanya sebatas nama, dan itu sebenarnya sangat asing baginya sekarang. Berbicara, Anda datang ke Sekte Jiwa Agung dan datang ke gua saya, pasti ada alasannya. Jika bantuan saya diperlukan, saya akan mencoba yang terbaik. Perasaan tertekan Fan Sanlu memudar ketika Wang Lin tiba dan digantikan oleh kegembiraan yang tulus. Wang Lin bisa merasakan kegembiraan Fan Sanlu, dan ini membuat hatinya terasa hangat. Dia tersenyum diam sejenak dan kemudian berbicara. Saya membutuhkan urat api bumi utama untuk diolah. Ini mungkin mempengaruhi urat api bumi utama di sini. Fan Sanlu merenung, dan setelah sekian lama, dia mengangguk. Tidak masalah. Saya dapat membawa Anda ke lokasi kultivasi pintu tertutup untuk urat api bumi. Guru harus mudah ditangani. Dia berkultivasi dengan pintu tertutup hampir sepanjang waktu dan kadang-kadang menyebarkan inderanya. Dia tidak akan terlalu sering memeriksa murid kultivasi pintu tertutup agar tidak mempengaruhi mereka. Masalah utamanya adalah kakak perempuanku. Dia juga berada di gunung api ini. Namun, dia telah menarik perhatian guru, jadi dia tidak akan keluar begitu saja. Bagaimana dengan ini, saya akan menemani Anda ke ruang api, dan jika orang lain bertanya, saya sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Namun, itu tidak akan memakan waktu lama, atau orang lain akan mulai bertanya-tanya. Fan Sanlu sangat tegas dan dengan cepat mendapatkan sebuah ide. Wang Lin merenung dan perlahan berkata, itu tidak baik untukmu. Ketika Fan Sanlu mendengar ini, ekspresinya melembut dan dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak masalah. Guru juga melindungi dirinya sendiri, saya tahu batas kemampuan saya. Ekspresi Wang Lin serius saat dia bangkit dan menggenggam tangannya pada Fan Sanlu. Terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih padaku, aku ingin berterima kasih. Jika bukan karena Anda, saya tidak akan bisa kembali ke benua astral abadi. Fan Sanlu bangkit. Masalah ini tidak boleh ditunda, kita harus segera berangkat. Aku harus memintamu untuk bertahan bersembunyi di dalam diriku. Saat Fan Sanlu mengatakan ini, dia tersipu. Wang Lin mengangguk dan berubah menjadi asap. Dia memasuki lengan bajunya dan membungkus kulitnya. Dengan cara ini, jika dia melakukan gerakan tersembunyi, Wang Lin akan segera mendeteksinya. Sifat berhati-hatinya tidak akan berubah karena orangnya, lokasinya, atau perkataannya. Fan Sanlu menyortir pakaiannya, dan setelah ekspresinya kembali normal, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok untuk menghilangkan kabut. Dia berjalan keluar dari gua. Dia tidak berhenti sama sekali sepanjang jalan. Tidak terlalu cepat atau lambat, dia berjalan menuju gua raksasa di kaki Gunung Merah.
Itu adalah tempat yang paling dekat dengan urat api bumi utama yang telah dibuka oleh guru mereka untuk digunakan murid-muridnya untuk kultivasi pintu tertutup. Episode 1822 Vena Api Bumi Utama. Fan Sanlu tidak berhenti sama sekali dalam perjalanannya menuju gua di bawah gunung. Bahkan ketika dia melewati gua orang lain, ketika mereka menyadari bahwa itu adalah Fan Sanlu, mereka tidak lagi peduli. Mereka tidak mengira orang luar bisa masuk ke sini di bawah pengawasan guru mereka. Fan Sanlu juga seorang murid inti, dan kakak perempuannya telah menarik perhatian guru mereka. Sepertinya guru mereka akan menjadikannya pewaris. Hasilnya, anggota sekte lainnya tidak akan menimbulkan masalah apapun bagi Fan Sanlu. Dia dengan lancar sampai di gua di bawah dan berhenti di luar ruangan batu. Pintu ke ruangan batu ini berwarna merah dan mengeluarkan panas yang tak ada habisnya. Seorang kultivator biasa akan merasa darahnya mendidih ketika berdiri di luar, apalagi di dalam. Lebih tepatnya, ruangan batu ini dibuka di dalam urat api utama bumi. Berkultivasi di dalam sama dengan berkultivasi di dalam urat api utama bumi. Tempat ini tidak dibuat hanya untuk mengolah esensi api. Di bawah kehendak urat api bumi, selain esensi air, semua esensi halus lainnya dapat dikultivasikan di sini. Kuncinya adalah meminjam tekanan yang dibentuk oleh api di sini, yang dapat mencapai efek yang mirip dengan distorsi waktu. Sehari di sini sama dengan beberapa hari di luar karena tekanan. Kamar batu ini adalah tempat paling berharga di gunung ini, dan hanya murid inti yang bisa masuk. Fan Sanlu memberitahu Wang Lin semua ini saat mereka mendekat. Pada saat ini, di luar ruangan batu, Fan Sanlu melambaikan tangan kanannya dan pintu merah membuka sedikit untuk dilewati seseorang. Saat pintu terbuka, suara gemuruh keluar dari dalam. Tak lama kemudian, lautan api menyebar dari lubang tersebut dan berubah menjadi naga api yang berusaha melahap Fan Sanlu. Mata Fan Sanlu berbinar. Saat naga api mendekat, dia berbicara dengan lembut dan mengeluarkan suara aneh. Zou. Saat suara ini muncul, naga api itu bergetar dan roboh menjadi titik api di hadapan Fan Sanlu. Dia tidak lagi ragu-ragu dan berjalan ke celah pintu. Setelah dia masuk, pintu perlahan tertutup. Ketika hal ini terjadi, di dalam gua di puncak gunung, seorang wanita muda berusia sekitar 30 tahun yang mengenakan jubah Taoisme putih tiba-tiba membuka matanya. Wanita muda itu sangat memukau dan dapat membuat hati siapapun yang melihatnya berdebar kencang. Alisnya seperti bulan sabit, matanya seperti burung phoenix, dan ada beberapa hiasan bintang 5 yang bersinar di dahinya, membuatnya terlihat sangat memikat. Dia tampak dengan santai melihat ke depan, dan kesadaran ilahinya pergi ke ruangan batu di bawah. Namun, kesadaran ilahinya tidak masuk. Itu kembali setelah menyapu sekali. Ini adalah pertama kalinya Luer datang ke sini sejak kembali ke sekte. Adalah baik baginya untuk melupakan semua hal yang mengganggunya. Wanita muda ini adalah guru Fan Sanlu. Di seberang wanita muda ini adalah seorang wanita yang mirip dengan Fan Sanlu tetapi jelas lebih dingin. Wang Lin juga akrab dengan wanita ini, itu adalah Fan Sanmeng. Bulu matanya bergetar dan dia perlahan membuka matanya. Setelah merenung sedikit, dia menghela nafas dan menutup matanya untuk terus berkultivasi. Di dalam ruangan batu di kaki gunung, Fan Sanlu merasakan gelombang panas dari gua dan keringat muncul di dahinya. Ini hanya hal sekunder. Hembusan api datang dari seluruh sisi gua, menciptakan tekanan yang kuat. Siapapun yang masuk akan diselimuti oleh tekanan ini. Anda harus duduk dan menyesuaikan diri dengan tekanan terlebih dahulu. Saya tidak bisa masuk terlalu jauh ke dalam ruangan batu. Aku sudah lama tidak datang ke sini dan hanya bisa menunggumu di sini. Saat Fan Sanlu berbicara, seuntai asap keluar dari lengan bajunya. Wang Lin muncul di sampingnya. Begitu Wang Lin muncul, panas di sekitarnya mengalir ke arahnya. Namun, saat mereka mendekat, Wang Lin menghirup gelombang panas. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Gelombang panas yang dihirup berubah menjadi esensi api yang menyehatkan tubuhnya. Itu memang jalur utama. Gelombang panas ini setara dengan lebih dari selusin cabang. Mata Wang Lin berbinar. Ini adalah tempat yang dia cari. Melihat ruangan batu itu, ruangan itu tidak berbentuk persegi, dan bahkan sebenarnya bukan ruangan batu. Ini adalah garis panjang yang dinding sekelilingnya berwarna merah. Semakin dalam, semakin mengejutkan warna merahnya. Setiap 10 kaki adalah level baru, dan totalnya ada 370 kaki. Anda dapat menemukan tempat terbaik untuk kebutuhan Anda. Dalam sekejap, Fan Sanlu hampir basah oleh keringat, dan dia duduk di dekat pintu. Kamu bisa pergi dalam 3 hari. Saya mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama di sini.
Jika kamu melakukan itu tidak akan terlalu mempengaruhimu jika aku menyebabkan beberapa perubahan. Wang Lin menggenggam tangannya pada Fan Sanlu dan masuk ke bagian dalam ruangan. Dalam sekejap, dia bergerak lebih dari 200 kaki. Saat dia mendarat, gelombang besar api mengelilinginya tetapi segera diserap olehnya. Dengan langkah lain, Wang Lin berada sedalam 370 kaki ke dalam gua. Ini adalah bagian gua yang paling dalam. Wang Lin duduk dan tidak ragu untuk menekan tangannya ke tanah. Pada saat ini, dia berada di dalam urat api utama untuk melahap esensi dan kemauan apinya. Dan melakukannya di antara kultivator Sekte Jiwa Agung sama saja dengan mencabut gigi dari mulut harimau. Fan Sanlu memperhatikan sosok Wang Lin masuk ke dalam gua. Suhu yang lebih tinggi dari dinding membuat mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan menutup matanya untuk mulai berkultivasi. Adapun Wang Lin, matanya bersinar dan dia meletakkan tangannya di bumi. Gelombang esensi api mengalir menuju tangannya dan memasuki tubuhnya. Tubuh Wang Lin secara bertahap dikelilingi oleh api, dan 3 hari kemudian, auranya menghilang. Dia telah menyatu dengan urat api bumi dan sangat sulit dideteksi. Pada titik ini, perasaan ilahi perlahan menyebar ke bagian bawah ruangan batu, menuju urat api utama bumi. Tubuh Wang Lin telah jenuh dengan esensi api, jadi menyerap lebih banyak tidak akan membantunya melengkapi tubuh esensi aslinya. Apa yang perlu dia lakukan adalah melahap kehendak urat api bumi. Hanya dengan melahap kemauan itu dan menjadi penguasa api di benua banteng surgawi barulah tubuh asli esensi api Wang Lin dapat terbentuk sepenuhnya. Kali ini, saya harus berhasil. Perasaan ilahi Wang Lin berubah menjadi tubuh esensi sejatinya di urat api bumi. Meskipun kepalanya masih berupa burung vermilion, yang terlihat aneh, esensi dan kemauan api yang keluar darinya sangat mengejutkan. Dengan inderanya, Wang Lin dapat melihat bahwa urat api utama bumi adalah naga api tak berujung yang tergeletak di kedalaman bumi. Itu mengeluarkan aura pembusukan kuno seolah-olah telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan dibentuk oleh urat api utama bumi. Ia tidak memiliki kecerdasan, hanya kemauan. Surat wasiat ini seperti kekuatan surga, dan terus-menerus memberikan tekanan pada Wang Lin. Mata esensi tubuh asli Wang Lin bersinar dan menunjukkan senyuman dingin. Bukan saja dia tidak mengelak, tapi saat surat wasiat itu mendekat, dia mulai melahapnya. Melahap keinginan ini. Peliharalah keinginannya sendiri. Bentuk keinginan apinya sendiri. Saat dia melahapnya, seluruh urat api utama bumi bergetar. Setelah itu, keinginan api yang lebih kuat tiba-tiba muncul, seolah ingin menghancurkan Wang Lin. Tapi ini bukan tubuh asli Wang Lin, itu adalah tubuh aslinya. Jadi bukan saja hal itu tidak membuatnya merasa tidak nyaman, tapi juga membuatnya bisa melahap lebih banyak lagi. Kepalanya mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Dagunya tidak lagi seperti burung vermilion, kulitnya bisa terlihat. Perubahan ini menyebabkan Wang Lin menjadi bersemangat. Ikuti keinginan ini ke kepala jiwa dari urat api bumi utama ini. Jika aku menyerap kemauan di sana, esensi tubuhku yang sebenarnya akan lengkap. Wang Lin tahu bahwa waktu adalah hal yang paling penting, jadi dia tidak ragu-ragu. Dia mengikuti urat api utama bumi ke kedalaman bumi. Dia akan menemukan kepala jiwa dari urat api bumi utama. Dia harus menyelesaikan pembentukan tubuh aslinya sebelum kultivator dari Sekte Jiwa Agung menemukannya, atau semuanya akan hilang. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Fan Sanlu membuka matanya. Dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran Wang Lin. Setelah merenung sejenak, dia bangkit dan keluar dari ruangan batu. Setelah Fan Sanlu pergi, tidak ada yang datang ke ruangan batu atau menyadari keberadaan Wang Lin, tapi ini hanya sementara. Perasaan ilahi Wang Lin turun ke bumi sambil menghadapi tekanan tak berujung dari kehendak api. Dia menyerbu ke arah sumber kehendak yang merupakan kepala urat api bumi seolah dia berpacu dengan waktu. 3 hari lagi berlalu. Menjelang senja hari ketiga, Wang Lin telah turun ke bawah tanah dalam jarak yang tidak diketahui. Dia sekarang bisa melihat kepala jiwa dari urat api bumi. Kepala ini berukuran ratusan ribu kaki. Itu tampak kuno, dan bahkan napasnya dipenuhi pembusukan. Tubuh esensi sejati Wang Lin menyerbu ke depan dan memasuki kepala naga. Saat dia masuk, jiwa naga utama dari urat api bumi utama bergetar dan mengeluarkan teriakan yang mengejutkan. Teriakan ini menyebar ke permukaan dan menyebabkan pembuluh darahnya bergetar. Gunung di atas bergetar, sejumlah besar batu berjatuhan, dan lautan api yang lebat menyebar dari gunung. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi wanita muda di gua di puncak gunung berubah. Perasaan ilahinya menyebar tanpa ragu-ragu dan menyelimuti gunung. Berani sekali.
Wanita muda itu keluar dan tiba di kaki gunung dalam sekejap. Dia bergegas ke dalam gua dan membuka pintu merah ke ruang batu. Saat pintu dibuka, tubuh Wang Lin, yang berjarak 370 kaki, dikelilingi oleh api. Kekuatan hisap datang dari bawah dan menyeret tubuhnya menuju urat api utama bumi di bawah. Mau lari. Wajah wanita muda itu dipenuhi niat membunuh. Episode 1823 Salah perhitungan wanita muda. Wang Lin bersiap menghadapi kenyataan bahwa wanita muda Void Tribulan tahap awal di puncak gunung akan menyadarinya cepat atau lambat. Saat wanita muda itu bergerak, bagian dari jiwa asal yang tersisa di tubuhnya meminjam api untuk menarik tubuhnya menuju tubuh aslinya. Sepanjang perjalanan, api mengelilinginya, namun dia tidak merasakan panas apapun. Ini karena tubuh esensi apinya yang sebenarnya telah maju dan menyerap banyak keinginan api. Jika tidak, tubuh Wang Lin tidak akan mampu menahan jantung setelah tubuh aslinya pergi. Itu juga sebabnya tubuhnya belum masuk ke bumi sampai wanita muda itu tiba. Mata wanita muda itu dipenuhi niat membunuh. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa seseorang sedang menyerap urat api utama bumi seperti orang gila. Hal ini menyebabkan niat membunuh muncul di hatinya. Kamu berani melakukan tipuan seperti itu di hadapanku. Kamu sedang mendekati kematian. Wanita muda itu langsung sampai di ketinggian 370 kaki di dalam gua. Dengan satu langkah, dia mengejar Wang Lin di bawah tanah. Keduanya dengan cepat bergerak lebih jauh ke bawah tanah. Saat bumi bergetar, gunung merah itu akan runtuh. Semua murid terbang satu persatu dan memandangi gunung merah yang bergetar. Fan Sanlu ada di antara mereka. Dia tahu bahwa ini ada hubungannya dengan Wang Lin, dan dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia berpikir tentang bagaimana kemanapun Wang Lin pergi, dia dapat menyebabkan perubahan yang mengejutkan. Fan Sanmeng juga berada di antara kerumunan, dan matanya berbinar saat dia melihat ke Gunung Merah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba melihat ke arah adik perempuannya, Fan Sanlu. Adik, kamulah yang membawa orang luar itu ke dalam ruangan batu. Suara Fan Sanmeng bergema di benak Fan Sanlu. Meskipun kamu adalah kakak perempuanku, jangan berbicara begitu saja. Saya telah dimanfaatkan oleh Anda selama bertahun-tahun di dunia gua, dan sekarang Anda mencoba menjebak saya. Apakah kamu masih memiliki hati nurani? Fan Sanlu menoleh untuk menatap kakak perempuannya, dan matanya dingin. Dia tidak akan pernah bisa melupakan bahwa kakak perempuannya bahkan telah memanfaatkannya untuk mencoba memanipulasi Wang Lin di dunia gua. Momen bahaya itu telah meninggalkan rasa dingin di hatinya dan membangunkannya. Fan Sanmeng diam-diam merenung dan tidak lagi berbicara. Saat Gunung Merah bergetar, aura para kultivator kuat dari Sekte Jiwa Agung menyebar. Indra ilahi yang mengerikan mengelilingi Gunung Merah ini. Gunung ini hanyalah puncak utama dari Sekte Jiwa Agung, dan Sekte Jiwa Agung memiliki total 49 puncak utama. Meskipun tidak setiap puncak memiliki kultivator Void Tribulan tahap awal, hal itu menunjukkan betapa kuatnya Sekte Jiwa Agung. Di kedalaman urat api bumi utama, tubuh Wang Lin dikelilingi oleh api dan dengan cepat masuk lebih dalam. Wanita muda itu mengejarnya, penuh dengan niat membunuh. Namun, urat api bumi mengandung kehendak tubuh asli Wang Lin, jadi dia seperti ikan di air, bergerak semakin cepat. Sedangkan untuk wanita muda, dia terhalang oleh kemauan dan merasa sulit untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Jarak antara keduanya tidak semakin dekat karena mereka semakin dekat ke urat api utama bumi. Di bagian terdalam dari urat api bumi, di dalam kepala naga, tubuh esensi Wang Lin yang sebenarnya sedang duduk di sana dan melahap kehendak jiwa naga seperti orang gila. Waktu sangat penting dan bahaya ada di mana-mana. Wang Lin tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Satu-satunya pemikiran di benaknya adalah melahap keinginan api ini. Saat dia melahapnya, jiwa naga utama mengeluarkan teriakan yang menyakitkan. Dagu tubuh asli Wang Lin telah sepenuhnya berubah menjadi manusia dan tidak lagi tampak seperti burung vermilion. Ini terus meluas, mencapai mulutnya dan membentuk bibirnya. Esensi tubuh asli Wang Lin sepertinya sedang terburu-buru. Lebih cepat, makan lebih banyak. Dia berteriak di dalam hatinya. Jiwa naga berteriak dan tubuhnya terus berputar. Rasa sakit karena dilahap membuatnya merasakan krisis kematian. Saat tubuhnya terpelintir, gelombang kejut menyebar ke segala arah. Hal ini menyebabkan seluruh Sekte Jiwa Agung gemetar. Khususnya, Gunung Merah bergemuruh dan puncak gunungnya hancur. Lautan api tiba-tiba melesat ke langit seolah ingin membakar langit. Perubahan ini menarik perhatian Sekte Jiwa Agung. Semua murid di gunung mundur. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah seseorang pergi menuju urat api utama bumi? Teriakan bergema dan lebih banyak murid Sekte Jiwa Agung tiba.
Wanita muda di bawah tanah jelas merasakan perubahan di permukaan. Dia tampak murung, dan wajah cantiknya tertutup es. Dia melihat Wang Lin yang melarikan diri dan tangan kanannya membentuk segel. Sebuah cermin perunggu muncul di tangannya. Pola cermin Dao kuno, berubah menjadi bayangan langit dan bumi, bunuh orang itu. Wanita muda itu melambaikan tangan kanannya dan cermin kuno itu bersinar terang. Sejumlah besar gas hitam keluar dari cermin dan membentuk wajah hantu. Sambil mengaum, wajah hantu itu menyerbu ke depan dengan kecepatan sangat tinggi. Dalam sekejap, jaraknya mendekati lebih dari setengah jarak ke Wang Lin. Itu masih mendekat, dan dalam sekejap, jaraknya kurang dari 300 kaki darinya. Pikiran Wang Lin terbelah dua. Yang satu pada hakikat adalah tubuh yang sebenarnya untuk melahap kehendak api, dan yang lainnya berada di dalam tubuhnya untuk melarikan diri dari wanita muda itu. Saat wajah hantu itu berada 300 kaki darinya, Wang Lin berbalik dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Mantra wajah hantu sekte jiwa hebat. Kelopak mata Wang Lin bergetar dan dia mengambil langkah dengan kaki kanannya. Riak bergema dan dia menghilang tanpa jejak. Saat dia menghilang, wajah hantu itu bergegas mendekat dan melahap lokasi Wang Lin berada. Gemuruh menggelegar bergema jauh di dalam bumi. Saat wanita muda itu tiba dan berhenti di sini, dia hanya bisa mengerutkan kening. Ini adalah. Sambil merenung, dia mendongak saat dia merasakan Wang Lin muncul kembali di kedalaman bumi lagi. Dia mampu berteleportasi di dalam urat api bumi utama, saya tidak bisa meremehkannya. Wanita muda itu juga mencoba berteleportasi di bawah kehendak urat api bumi utama tetapi tidak dapat melakukannya. Meskipun dia terkejut Wang Lin bisa melakukannya, dia tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Dia tidak berteleportasi sebelumnya. Itu berarti dia harus mengeluarkan banyak biaya untuk berteleportasi ke sini. Saya ingin melihat berapa kali dia bisa berteleportasi. Wanita muda itu mendengus dingin dan melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Wajah hantu itu muncul sekali lagi dan membawanya lebih dalam ke bumi untuk mengejar Wang Lin. Tubuh fisik Wang Lin terus bergerak turun. Setiap kali wajah hantu dan wanita itu akan menyusul, dia akan berteleportasi. Namun, dia tidak langsung menuju tubuh aslinya tetapi sedikit melenceng setiap saat. Hasilnya, meski gerakannya halus, arahnya menjadi sangat berbeda. Esensi tubuh asli Wang Lin berada dalam kondisi yang relatif aman dan tubuhnya mengganggu wanita muda itu, jadi tidak ada yang mengganggunya. Ia mulai melahap lebih cepat. Esensi tubuh asli Wang Lin perlahan membentuk hidungnya sambil terus melahap. Vena api bumi utama berjuang sekuat tenaga, tetapi itu tidak dapat menghentikan tubuh esensi sejati Wang Lin untuk menyerapnya. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kultivasi, ini adalah melahap dua jenis api. Vena api bumi utama jelas bukan tandingan Wang Lin. Segera, mata tubuh esensi sejati Wang Lin beralih dari mata burung vermilion ke dua mata manusia. Mata ini tenang, tapi di bawah ketenangan, bisa melihat dua api menyala di dalam mata itu. Jiwa urat api bumi akan melepaskan fluktuasi hebat setiap kali ia berjuang. Bumi bergetar dan suara gemuruh bergema. Esensi tubuh asli Wang Lin membentuk segel, dan dengan suara gemuruh, dahinya berubah dari burung vermilion menjadi kulit asli. Saat hidung, mata, dan dahinya terbentuk, kehendak yang menggetarkan surga muncul di dalam tubuh aslinya. Itu baru saja lahir, tetapi berkembang pesat saat dia melahap jiwa vena api utama bumi. Dari kejauhan, tubuh esensi sejati Wang Lin telah berubah total dari dahi ke bawah. Hanya bagian atas kepala dan rambutnya yang masih berpenampilan seperti burung vermilion. Rambutnya jelas merupakan bulu burung vermilion yang panjang. Hanya rambutnya yang tersisa, maka esensi tubuhku yang sebenarnya akan terbentuk sepenuhnya. Mata Wang Lin berbinar. Namun, pada saat ini, karena pergulatan urat api bumi yang menyebabkan getaran yang begitu kuat, wanita muda yang mengejar Wang Lin berhenti dan keluar dari wajah hantu itu. Ekspresinya berubah beberapa kali sebelum dia mengatupkan giginya. Salah perhitungan. Orang ini memiliki avatar yang lebih dalam lagi. Dia menggunakan tubuh aslinya untuk menarik perhatianku, dan saat aku mengejarnya, tanpa sadar aku mengabaikan avatarnya. Getaran urat api bumi utama seharusnya berhenti saat aku mengejarnya, tapi malah menjadi lebih intens. Brengsek. Wanita muda itu bereaksi dan niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Dia menyerah mengejar tubuh asli Wang Lin dan pergi ke kedalaman urat api bumi utama, menuju tubuh esensi sejati Wang Lin. Saat wanita muda itu berhenti mengejar dan mengubah arah, Wang Lin segera menyadarinya. Dia mengungkapkan senyum tenang. Alasan dia meninggalkan tubuh aslinya di ruang batu, selain fakta bahwa tubuh aslinya tidak dapat menahan panas sebelum tubuh aslinya cukup melahapnya,
adalah untuk mengalihkan perhatian para pengejarnya. Sekarang dia berhasil menunda untuk sementara waktu. Episode 1824 Kehendak Api Utama. Bukan karena wanita muda itu bodoh. Bahkan jika itu adalah orang lain, jika mereka melihat ada masalah dengan urat api bumi dan melihat seseorang yang tertutup api keluar dari ruangan batu, mereka akan berpikir bahwa orang itu adalah masalahnya. Mereka secara alami akan mengejar orang itu dan pasti melewatkan sesuatu. Lagi pula, hampir tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Bahkan jika Wang Lin pernah mengalami hal serupa, akan sulit baginya untuk segera menyadari bahwa itu hanyalah gangguan. Jarang sekali wanita muda bisa mendeteksinya secepat itu. Dia meninggalkan pengejarannya dan menyerbu menuju kedalaman urat api bumi. Ketika Wang Lin mendeteksi ini, dia mengungkapkan senyuman dingin. Sekarang ada dua keinginan di urat api bumi. Salah satunya adalah jiwa naga, pemilik urat api bumi, dan yang lainnya adalah tubuh esensi apinya yang sebenarnya. Sekarang giliranku untuk menyerang. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu proses melahap esensi tubuh aslinya. Ini adalah perubahan yang signifikan bagi esensinya dan dirinya. Sebagai seseorang yang datang dari dunia gua ke benua astral abadi, ini akan menjadi peningkatan besar pada kekuatannya. Riak bergema di bawah kakinya dan dia menghilang dalam sekejap. Wanita muda itu bergegas sambil dikelilingi oleh wajah hantu itu, membuatnya bisa bergerak sangat cepat. Saat dia bergerak maju, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak dapat dijelaskan dan bergerak ke samping tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, seberkas cahaya darah terbang melewati tubuhnya dan menusuk wajah hantu itu. Itu dilirik olehnya dan menabrak urat api bumi di depan. Itu adalah pedang darah. Pedang darah ini mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan dan juga mengandung sedikit aura Dao kuno. Setelah melihat pedang darah ini, ekspresi wanita muda itu berubah drastis. Pedang pembantaian darah, salah satu dari 7 pedang Dao kuno. Kamu bukan seorang kultivator. Wanita muda itu berbalik dan melihat pedang darah itu menyala sekali lagi. Riak bergema ke arah pedang darah pergi dan Wang Lin keluar. Pedang pembantaian darah. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah memperoleh warisan Yemo tetapi tidak memiliki mata kiri, jadi ingatannya tidak lengkap. Dia hanya tahu bahwa Yemo diberikan pedang oleh Kaisar Dao kuno, dan tidak tahu namanya. Setelah muncul, Wang Lin tidak berbicara tetapi menunjuk ke langit. Semburan cahaya 7 warna muncul di atasnya dan berkumpul di hadapannya membentuk tombak 7 warna. Tombak itu melesat ke arah wanita muda itu. Wanita muda itu mendengus dingin dan dengan santai melambaikan tangan kanannya. Wajah hantu di depannya berteriak dan terbang menuju tombak 7 warna. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertabrakan. Cahaya 7 warna tidak bisa menahannya sama sekali. Wajah hantu itu melahapnya dan kemudian terbang menuju Wang Lin. Niat membunuh muncul di mata wanita muda itu saat dia menyerang Wang Lin mengikuti wajah hantu itu. Karena kamu datang sendiri, maka tinggallah. Suara dingin bergema melalui urat api bumi dan memasuki telinga Wang Lin. Wang Lin mundur dan melambaikan lengan bajunya. Cetakan emas Suan Luo muncul dan menekan wajah hantu itu. Aura kuat dari cetakan emas itu mengandung sepotong kekuatan Suan Luo. Itu langsung mendekati wajah hantu itu, dan dengan keras, wajah hantu itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan menghilang di hadapan Wang Lin. Cahaya keemasan bersinar terang dan cetakan emas terbang ke arah wanita muda itu. Ketika wanita muda itu melihat cetakan emas itu, dia tersentak. Pupil matanya menyusut dan dia tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, mata Wang Lin berbinar dan dia mundur, menghilang kembali ke dalam urat api bumi. Pada saat yang sama, cahaya keemasan meredup dan cetakannya berhenti bergerak maju. Itu menghilang bersama dengan pedang darah. Jangan mengejar lagi. Saya tidak memiliki permusuhan terhadap Sekte Jiwa Agung. Aku hanya perlu menggunakan urat api bumi utama untuk mengolah mantra. Suara Wang Lin bergema di benak wanita muda itu setelah dia pergi. Wanita muda itu berdiri di sana dan merenung dalam diam. Pada saat itu, dia merasakan aura Grand Empyrean di dalam cetakannya, dan itu membuatnya takut. Aura itu membuatnya memikirkan banyak hal. Setelah sekian lama, rasa dingin di matanya muncul sekali lagi. Jadi bagaimana jika dia memiliki harta karun yang diberikan oleh seorang Grand Empyrean? Orang ini memiliki pedang darah milik klan Dao kuno. Itu memperjelas siapa Grand Empyrean itu. Meskipun para Empyrean Agung di negara-negara kuno sangat kuat, mereka tidak bisa mengendalikan kita para surgawi. Bahkan jika aku salah menilai dan Grand Empyrean di belakangnya adalah seorang surgawi, dia bergerak pada urat api bumi utama Sekte Jiwa Agungku, jadi aku akan berada di pihak yang benar jika aku membunuhnya.
Ditambah lagi, aku tidak mencoba membunuhnya, aku hanya mencoba menghentikannya. Bahkan para Grand Empyrean pun tidak bisa sebodoh itu. Wanita muda itu bergumam sambil mengangkat kepalanya dan menyerang urat api utama bumi sekali lagi. Kepribadian wanita itu sangat galak, dan tingkat kultivasinya saat ini sangat terkait dengan kepribadiannya, jadi dia tidak akan mudah menyerah. Meskipun dia terkejut dengan cetakan emas itu, dia telah mengambil keputusan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Du King. Di bagian lain dari urat api bumi utama, tubuh esensi Wang Lin yang sebenarnya mendeteksi gerakan wanita muda itu dan menghela nafas. Kultivator yang benar-benar memasuki tahap Void Tribulan semuanya adalah orang-orang yang bertekad. Harta karun yang dibentuk oleh Grand Empyrean tidak akan dengan mudah memaksa mereka mundur. Karena dia tidak mau mundur, mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Tatapan Wang Lin menjadi tegas dan dia menghilang. Saat tubuh asli Wang Lin terus menyerap urat api bumi utama, perjuangan dari naga menjadi semakin lemah. Hanya rambut dari inti tubuh asli yang tersisa sebagai bulu, tetapi pada saat ini, rambut hitam muncul di akarnya. Rambut hitam ini sepertinya dikelilingi oleh cahaya suram yang menyebar. Setelah selesai menyebar, esensi tubuh sejati akan terbentuk sepenuhnya. Waktu perlahan berlalu. Esensi tubuh asli Wang Lin sepenuhnya mengabaikan semua bahaya eksternal dan fokus sepenuhnya pada menyerap urat api bumi utama. Dia bersaing memperebutkan waktu untuk bertahan hidup. Jika wanita muda itu tiba sebelum dia membentuk tubuh aslinya, maka semua upaya Wang Lin akan sia-sia. Akan sangat sulit menemukan peluang seperti ini lagi. Tubuh aslinya terus muncul di hadapan wanita muda itu, menggunakan mantra untuk mencegahnya bergerak maju. Namun, setelah melakukan ini beberapa kali, wanita muda itu mengabaikannya dan menyerbu menuju kedalaman urat api bumi. Dalam sekejap, beberapa jam berlalu. Wanita muda itu semakin dekat dan dekat. Jiwa Vena api bumi utama telah melemah sampai batas tertentu. Teriakannya perlahan melemah dan tubuhnya tampak perlahan menjadi tenang. Namun, ini hanyalah tampilan luarnya saja. Matanya menampakkan cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba ia mengeluarkan teriakan yang kuat dan tubuh tenangnya mulai bergerak sekali lagi. Dengan teriakan ini, jiwa naga raksasa itu dikelilingi lautan api dan mulai menyusut dengan cepat. Dari ukurannya yang tak ada habisnya, ia menyusut menjadi 100.000 kaki, 10.000 kaki, 1.000 kaki, 100 kaki. Dengan tekanan menyusutkan tubuhnya, jiwa naga meletus dengan perlawanan terkuatnya. Tubuhnya menyusut dari 100 kaki menjadi 50 kaki, 30 kaki, 10 kaki. Kondensasi yang gila-gilaan ini menyebabkan kemauannya terkompresi juga. Pada akhirnya, ia menyusut menjadi bola api seukuran kepalan tangan. Saat tubuh esensi sejati Wang Lin terlempar dari naga, bola api seukuran kepalan tangan yang dibentuk oleh naga melesat lurus ke arah dahi tubuh esensi sejati Wang Lin. Dengan ledakan yang menggelegar, bola api menyentuh dahi esensi tubuh asli dan memasukinya. Saat bola api memasuki tubuh esensi sejati Wang Lin, perasaan ilahi mulai bergetar. Seolah-olah dia telah kembali menjadi manusia fana dan berjuang di lautan yang ganas dengan perahu yang sepi. Kehendak yang sangat kuat turun, mencoba untuk menghapus perasaan ilahi Wang Lin untuk menempati tubuh esensi sejati. Keinginan ini adalah keinginan naga api. Ia telah menyerahkan tubuhnya, dan dalam perjuangannya yang putus asa, ia telah memasuki tubuh esensi Wang Lin yang sebenarnya. Itu akan mencoba mengambil alih tubuh esensi Wang Lin yang sebenarnya. Ini akan membuat esensi tubuh sejati ini menjadi wadah bagi keinginannya. Surat wasiat ini sangat kuat, dan telah berubah menjadi tangan raksasa yang akan menghancurkan perasaan ilahi Wang Lin. Kehendak ini penuh dengan perjuangan dan sifat pantang menyerah. Terdengar suara gemuruh seolah menantang langit. Wang Lin samar-samar melihat cahaya dan merasakan panas. Kombinasi cahaya dan panas membentuk api dunia. Keinginan api ingin membakar segalanya, termasuk dirinya sendiri. Itu berisi petunjuk kegilaan bersama dengan kemauan pantang menyerah dan menentang surga yang akan membakar seluruh dunia. Itu akan membakar akal ilahi Wang Lin dan segalanya menjadi abu. Api. Asal mula pemahaman saya tentang api bukanlah burung vermilion melainkan jantung lilin yang bergoyang tertiup angin namun tetap menyala. Angin menderu-deru ingin meniup lilin hingga mati dan berubah menjadi asap. Namun, setiap kali angin bertiup, lilin tersebut menolak dan bergetar hebat. Ia tidak mau mati, tidak mau diubah menjadi asap. Esensi api yang saya, Wang Lin, pahami adalah keinginan itu. Kehendak api lilin. Kehendak dao saya. Itu juga merupakan keinginan perjuangan seumur hidupku melawan surga. Apakah kamu berani menghapus wasiatku? Bisakah kamu menghapusnya?
Tubuh esensi sejati Wang Lin membuka matanya, dan matanya dipenuhi api. Ia mengeluarkan suara gemuruh saat perasaan ilahi di dalam tubuh esensi sejatinya juga berjuang melawan kehendak naga api. Ia menolak untuk menyerah. Seperti lilin, seperti api lilin. Episode 1825 8 Tanda Leluhur Surgawi. Teriakan ini bergema di dalam urat api utama bumi, dan sepertinya dipenuhi dengan tekad untuk melawan. Dari kejauhan, wanita muda itu mendengar ini dan ekspresinya berubah. Di belakangnya, tubuh asli Wang Lin mengikuti. Keduanya terus bergerak lebih jauh ke dalam bumi satu demi satu. Sepanjang jalan, wanita muda itu mengabaikan Wang Lin dan bergerak dengan kecepatan penuh. Tingkat kultivasi Wang Lin jauh di bawahnya, jadi dia tidak bisa menghentikannya. Namun, dia masih memiliki mantra stop. Namun, dia masih belum menggunakan mantra tersebut. Mantra ini perlu digunakan pada momen paling penting untuk mendapatkan efek terbesar. Saat wanita muda itu terbang dengan kecepatan penuh, dia semakin dekat dengan tubuh asli Wang Lin. Perasaan ilahinya menyebar dan bisa melihat segalanya. Ketika dia melihat tubuh asli Wang Lin, ekspresinya berubah drastis. Ini adalah tubuh esensi sejati. Dia sebenarnya meminjam urat api bumi dari tubuh esensi api yang sebenarnya. Wanita muda itu tersentak dan tubuhnya gemetar. Tangan kanan yang tersembunyi di balik lengan bajunya bergetar tanpa sadar. Gemetarnya tidak lebih lemah dibandingkan saat Wang Lin mengeluarkan harta karun Grand Empyrean. Faktanya, itu bahkan lebih intens. Lagi pula, dia belum pernah melihat Grand Empyrean, tapi dia telah melihat tubuh esensi sejati beberapa kali. Nenek moyang Sekte Jiwa Agung, Banteng Hijau terhormat, juga memiliki tubuh esensi sejati. Wanita muda ini jelas tahu betapa sulitnya membentuknya dan betapa kuatnya itu. Dia pikir dia hanya akan melihat satu esensi tubuh sejati dalam hidupnya. Dia tidak menyangka akan melihat tubuh esensi sejati kedua yang benar-benar berbeda di sini. Tidak heran dia membawaku ke tempat lain. Tidak heran dia ingin menjelajah jauh ke dalam urat api bumi. Tidak heran dia masih datang ke sini meskipun dia memiliki harta karun dari Grand Empyrean. Semua ini karena dia ingin mendapatkan tubuh esensi sejati yang sangat sulit untuk dibentuk, sampai pada titik yang hampir melegenda. Wajah wanita muda itu menjadi pucat dan rasa dingin muncul dari matanya. Dia tahu banyak tentang esensi tubuh sejati saat dia bermimpi untuk membentuknya. Dia mengerti bahwa begitu esensi tubuh sejati terbentuk, urat api bumi akan runtuh dan menghilang. Saya tidak bisa membiarkan dia berhasil. Wanita muda itu mengertakkan gigi. Entah itu kehancuran yang disebabkan oleh urat api bumi yang layu atau kecemburuan ekstrim di hatinya, dia tidak ingin membiarkan tubuh esensi sejati ini terbentuk. Dia batuk darah dan tubuhnya menyatu dengan darah. Dalam sekejap, dia bergerak 10 kali lebih cepat dari sebelumnya dan menuju tubuh esensi sejati Wang Lin seperti bayangan. Setelah tubuh esensi sejati Wang Lin mengeluarkan teriakan keinginan itu, keinginan jiwa naga runtuh. Kehendak Wang Lin mengambil kendali dan perlawanan terakhir jiwa naga runtuh. Ketika kehendak jiwa naga runtuh, kehendak Wang Lin mengambil kendali dan mulai melahap sisa jiwa naga. Gemuruh menggelegar bergema di benak Wang Lin. Saat gemuruh bergema, perasaan ilahi Wang Lin menyebar ke segala arah. Samar-samar dia mendengar suara gemuruh yang menyedihkan datang dari kedalaman bumi di bawah urat api bumi. Ketika teriakan memasuki pikirannya, dia baru saja menyerap sisa api dari jiwa naga. Teriakan itu seakan bergema seperti guntur di benaknya dan seolah menciptakan ilusi. Penglihatannya kabur, dan ketika sudah jelas, dia berada di luar angkasa. Ruang ini terlalu besar dan sepertinya tidak ada habisnya. Wang Lin tidak memiliki tubuh saat dia berdiri di sana dan melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Dia tidak tahu di mana dia berada. Saat dia merasa bingung, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Saat dia berbalik, murid Wang Lin menyusut. Dia melihat seekor banteng. Seekor banteng raksasa yang dikelilingi es yang mampu membekukan bintang-bintang itu sendiri. Itu sangat besar dan sepertinya ukurannya tidak ada habisnya. Ia muncul di langit dan berteriak. Perasaan teror yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Tubuh Wang Lin tampak membeku dan bahkan pikirannya pun tampak melambat. Wang Lin belum pernah melihat binatang mengerikan seperti ini sebelumnya dalam hidupnya. Aura yang berasal dari binatang itu tidak lebih lemah dari milik Xuan Luo. Banteng surgawi. Kedua kata ini tiba-tiba muncul di benak Wang Lin bersamaan dengan rumor dan legenda tentang benua banteng surgawi. Leluhur surgawi telah membunuh seekor banteng asing dan mengubah tubuhnya menjadi sebuah benua. Jiwanya tersegel di sini dan tempat ini diberi nama benua banteng surgawi.
Manusia muncul dan para kultivator pindah ke sini untuk membentuk sekte. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini menjadi bagian dari 72 benua klan Celestial. Hati Wang Lin bergetar. Saat rumor itu muncul di benak Wang Lin, cahaya keemasan bersinar di atas banteng surgawi. Saat cahaya keemasan menyelimuti langit, sesosok tubuh yang mengenakan jubah kaisar dan mahkota muncul. Saat sosok itu muncul, ruang itu sendiri bergetar. Energi surgawi yang tak terlukiskan muncul dan bertabrakan dengan aura dingin. Dunia bergetar, dan itu adalah pemandangan yang patut disaksikan. Leluhur surgawi. Wang Lin tidak perlu menebak-nebak. Berdasarkan legenda, dia tahu bahwa orang yang tidak bisa dia lihat penampakannya adalah leluhur surgawi yang legendaris. Mungkinkah setelah aku melahap kehendak jiwa naga, teriakan samar dari dasar bumi membawaku kembali ke masa ketika leluhur surgawi menyegel banteng surgawi? Tapi banteng surgawi dikabarkan memiliki elemen api, jadi mengapa itu es? Hati Wang Lin bergetar saat melihat ini. Setelah orang berjubah kaisar muncul, banteng surgawi berteriak sekali lagi. Suara berderak bergema saat es dengan cepat menyebar ke seluruh banteng surgawi. Kekuatan mengerikan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilawan oleh penguasa surgawi 7 warna. Mungkin hanya Xuan Luo yang bisa mencoba melawannya dengan kekuatan penuh. Saat es menutup langit, orang berjubah kaisar mengangkat tangannya dengan kelima jarinya ke arah langit dan menekan ke bawah. Di saat yang sama, suara agung bergema. Dao surgawi tingkat ke-8, Dao api ekstrim. Begitu kata-kata itu bergema, gas hijau keluar dari jari orang berjubah kaisar. Asap berputar di sekitar jari-jarinya, membentuk 9 cincin, dan kemudian terbang menuju banteng surgawi di langit. 9 cincin asap membesar saat mereka terbang ke langit dan segera tampak ukurannya hampir tak berujung. Mereka dengan cepat bertabrakan dengan banteng surgawi. Cincin pertama bertabrakan dengan aura es banteng surgawi, membuat aura es menghilang seketika. Cincin asap kedua menembus es dan mendarat di Heavenly Bull. Kemudian 7 cincin yang tersisa mendarat satu per satu. Banteng surgawi meronta dan mengaum tetapi tidak mampu melepaskan diri dari lingkaran asap. Ketika cincin asap ke-9 mendarat, semua aura es dari banteng surgawi menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, api yang mengerikan muncul dan membuat banteng surgawi tampak seperti banteng api. Karena berani menyerang klan Celestialku, hukumanmu adalah tubuhmu menjadi bumi, jiwa asalmu untuk memberi makan roh, tulangmu menjadi urat nadi, dan jiwamu ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di bawah benua astral abadi. Banteng surgawi mengeluarkan teriakan yang menyedihkan dan tubuhnya turun membentuk benua tak berujung. Gunung yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari bumi, dan tulang-tulang banteng surgawi berubah menjadi urat nadi. Api tak berujung muncul dan tulang-tulang banteng surgawi berubah menjadi urat api bumi. Di dasar bumi, jiwa banteng surgawi ditekan di sana. Hanya teriakan enggan yang kadang-kadang datang dari dalam bumi, tapi sepertinya tak seorang pun bisa mendengarnya. Setelah Wang Lin melihat semua ini, pandangannya menjadi kabur. Ketika penglihatannya menjadi jelas kembali, dia kembali berada di urat api bumi. Untuk sesaat, dia sepertinya masih bisa mendengar auman banteng surgawi jauh di bawah tanah. Kebingungan di matanya belum hilang ketika rambut tubuh esensi Wang Lin dengan cepat berubah dan bulunya berubah menjadi rambut hitam. Tubuh esensi Wang Lin yang sebenarnya akan segera terbentuk. Tepat pada saat ini, ada cahaya darah mengerikan yang berkedip di hadapan tubuh asli Wang Lin. Di dalam cahaya darah itu ada seorang wanita muda yang cantik. Ketika dia melihat esensi rambut tubuh asli Wang Lin dengan cepat terbentuk, dia menjadi cemas. Niat membunuh muncul di matanya dan dia meluncurkan mantra untuk menghancurkan tubuh esensi sejati yang akan segera selesai. Riak bergema di belakang wanita muda itu dan tubuh asli Wang Lin keluar. Saat wanita muda itu hendak melancarkan serangan, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Mantra berhenti yang telah dia persiapkan selama ini yang tidak dia gunakan tiba-tiba meledak. Hentikan mantranya. Hentikan langit dan bumi, hentikan semua mantra, hentikan pikiran, hentikan semuanya. Ini adalah mantra berhenti Wang Lin. Itu tidak hanya menghentikan tubuhnya. Saat mantra stop digunakan, tubuh wanita muda itu berhenti sejenak dan mantranya terputus. Pada saat itu, Wang Lin batuk darah dan suara letupan bergema di tubuhnya saat sejumlah besar kabut darah muncul dari dalam dirinya. Namun, dia tidak ragu untuk maju ke depan. Namun dia tidak menyerang wanita muda itu. Dia menyimpulkan bahwa dia pasti memiliki semacam harta pelindung. Dia berteleportasi langsung di hadapan wanita muda itu ke tempat tubuh aslinya berada, dan jiwa asalnya telah lengkap sekali lagi.
Pada saat yang sama, rambut esensi tubuh asli Wang Lin selesai berubah menjadi rambut hitam penuh. Aura yang kuat muncul dari tubuh esensi asli Wang Lin. Pada saat ini, tubuh asli esensi api Wang Lin selesai terbentuk. Saat ini, mata wanita muda itu menyipit dan tubuhnya pulih. Bahkan jika avatar dan tubuh aslimu telah menyatu, itu masih belum cukup. Hati wanita muda itu bergetar. Dia belum pernah melihat mantra yang bisa menghentikannya seperti itu sebelumnya. Mantra ini memiliki latar belakang yang dalam. Itu bukanlah sesuatu yang dia tahu. Saat dia menyerang Wang Lin tiba-tiba mendongak dan mengangkat tangan kanannya. Dao surgawi tingkat ke-8, Dao api ekstrim. Dia tidak memiliki garis keturunan leluhur surgawi, tetapi dia punya metode lain. Episode 1826 Avatar yang mengerikan. Dao surgawi tingkat ke-8, Dao api ekstrim. Ini adalah mantra kuat yang digunakan leluhur surgawi untuk menyegel banteng surgawi. Bagian dari jiwa asal Wang Lin baru saja meninggalkan ilusi, tapi dia masih kesurupan. Begitu dia menyatu dengan tubuhnya, dia masih kesurupan, dan satu-satunya yang ada di pikirannya adalah mantra Dao api ekstrim yang digunakan leluhur surgawi. Ketika Wang Lin berbicara, bayangan tubuh aslinya muncul. Dari kejauhan, tampak seperti dua Wang Lin sedang berdiri di sini. Itu sangat aneh. Intisari tubuh sebenarnya terbuat dari api, jadi saat muncul, gelombang panas menyebar. Ruang di sekelilingnya tampak terdistorsi. Tubuh esensi sejati Wang Lin juga mengandung kemauan yang kuat. Keinginan ini adalah keinginan api, penguasa api. Saat Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah wanita muda itu, tubuh aslinya juga menunjuk ke arah wanita muda itu. Pada saat yang sama, kumpulan gas hijau muncul di ujung jari Wang Lin dan tubuh aslinya. Gas hijau ini sangat ringan dan tidak dapat terlihat jelas kecuali jika dilihat lebih dekat. Perlahan-lahan melingkari jari Wang Lin seolah ingin melingkari jarinya sekali. Pada saat yang sama, tekanan kuat datang dari Wang Lin dan tubuh aslinya. Tekanan menyebar dan menyebabkan ekspresi wanita muda itu segera berubah. Dia jelas merasakan garis keturunan di tubuhnya bergetar. Perubahan aneh ini menyebabkan suara letupan keluar dari tubuhnya. Ini, mantra apa ini? Itu bisa mengguncang garis keturunan di tubuhku. Pupil mata wanita muda itu menyusut dan tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu. 36.000 pori-pori di tubuhnya mengeluarkan gas hitam yang mengelilinginya dan kemudian berubah menjadi 36.000 wajah hantu. Pasukan wajah hantu ini bergegas menuju Wang Lin untuk menghentikan mantra yang membuatnya takut. Hampir saat gas hijau muncul di jari kanan Wang Lin, di kekosongan antara benua astral abadi dan dunia gua, avatar Wang Lin di dalam cangkang batu membuka matanya. Dia juga mengangkat tangan kanannya dan gas hijau juga muncul di sekitar jarinya. Gas hijau tiba-tiba berputar di sekitar jarinya. Pada saat yang sama, jauh di dalam urat api bumi, Wang Lin dan tubuh esensi sejatinya merasakan energi yang kuat dari hukum benua astral abadi. Saat pasukan yang terdiri dari 36.000 wajah hantu mendekat, gas hijau melingkari jarinya sekali. Saat ini, cincin asap hijau menyebar dari jari Wang Lin. Itu meluas dan menyerang ke arah pasukan yang terdiri dari 36.000 wajah hantu. Cincin asap yang terbakar juga muncul di jari tubuh asli Wang Lin dan terbang ke depan. Satu mantra dan gandakan efeknya. Ini adalah metode yang paling jelas dan langsung untuk memperkuat seseorang. Cincin asap Wang Lin terbang lebih dulu dan bertabrakan dengan 36.000 wajah hantu yang merembes keluar dari pori-pori tubuh wanita muda itu. Gemuruh menggelegar bergema dan riak yang tak terhitung jumlahnya bergema di tanah. Gemuruh, 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 gemuruh. Suara gemuruh memekakkan telinga, dan jeritan bergema. 36.000 wajah hantu semuanya mengeluarkan jeritan yang menakutkan saat mereka roboh di bawah lingkaran asap Wang Lin. Cincin asap menembus pasukan wajah hantu dan muncul di hadapan wanita muda itu. Wanita muda itu gemetar dan segera mundur. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah hingga membentuk sosok tiga kaki yang mirip dengan dirinya. Namun, ini bukanlah jiwa aslinya melainkan sesuatu yang dibuat oleh wanita muda itu dengan menggunakan metode yang sangat kejam. Setelah orang kecil setinggi 3 kaki itu keluar, ia mengeluarkan suara melengking yang tajam. Gelombang suara bertabrakan dengan asap cincin yang telah menembus 36.000 wajah hantu. Dengan ledakan yang menggelegar, lingkaran asap itu runtuh dan orang kecil setinggi 3 kaki itu menghilang. Dampak yang kuat menimpa Wang Lin dan wanita muda itu. Wang Lin memiliki tubuh Dao kuno dan masih terpaksa mundur beberapa langkah karena dampaknya. Dia batuk darah, tapi wajahnya tidak terlihat lemah dan malah dipenuhi dengan niat membunuh.
Tubuh yang sangat kuat, untuk menahan dampak dari runtuhnya mantraku. Wanita muda itu juga mundur. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tapi ini belum berakhir. Jika Wang Lin tidak memiliki tubuh esensi sejati, dia akan dirugikan, tetapi sekarang esensi tubuh sejati telah lengkap. Lingkaran asap yang diciptakan oleh tubuh aslinya menembus benturan dan terbang menuju wanita muda itu. Adegan ini membuat wanita itu merasa getir. Dia memahami esensi tubuh sebenarnya, bahwa bertarung melawan seseorang dengan satu sama seperti bertarung dengan dua orang. Saat lingkaran asap mendekat, wanita muda itu mengatupkan giginya. Dia mengangkat tangan kanannya dan payung biru muncul di genggamannya. Semburan energi surgawi datang dari payung tersebut. Saat payung muncul, bahkan bumi pun seakan bergetar. Aura menakutkan keluar dari payung. Payung ini tidak biasa. Wanita muda itu mengangkat payungnya dengan cepat. Payungnya cukup besar, cukup untuk menutupi tubuhnya. Cincin asap yang dibentuk oleh tubuh asli Wang Lin bertabrakan dengan payung biru. Gemuruh guntur bergema sekali lagi dan bumi bergetar hebat. Getarannya naik ke permukaan dan seluruh sekte jiwa agung bergetar. Bahkan pegunungan di sekitar sekte jiwa agung bergetar saat retakan di permukaan bumi terkoyak. Cincin asap itu runtuh, namun ketika runtuh, jeritan tajam yang akan dikeluarkan seseorang ketika mereka terluka parah datang dari payung biru di tangan wanita muda itu. Jeritan itu datang dari semangat payung. Saat gemuruh bergema, suara berderak bergema saat payungnya robek. Itu berubah menjadi cahaya biru dan dipaksa kembali ke tubuh wanita muda itu. Hati wanita itu sangat menginginkan payung itu, dan dia mundur. Tatapannya ke arah Wang Lin sekarang dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih besar lagi. Wajah Wang Lin agak pucat. Mantra api ekstrim Dao yang dia gunakan saat sedang kesurupan tidak menghabiskan banyak energi Wang Lin atau tubuh aslinya. Namun, dia bisa merasakan bahwa itu menghabiskan kekuatan avatarnya di kehampaan. Wang Lin memiliki harapan besar terhadap avatar itu di masa depan, jadi dia tidak akan membiarkannya mengalami kerusakan. Kekuatan leluhur surgawi ini sangat kuat. Saya hanya mengatur satu cincin gas hijau dalam keadaan trance dan saya bisa menandingi wanita Void Tribulan tahap awal ini. Jika saya bisa membuat dua cincin, dia tidak akan menjadi tandingan saya. Namun, mantra ini menghabiskan kekuatan avatarku. Tidak heran itu begitu kuat. Wang Lin tahu bahwa avatarnya sangat misterius. Jika tebakannya benar, di masa depan, avatar itu akan menjadi eksistensi yang mirip dengan leluhur surgawi dan leluhur kuno. Atau bisa dikatakan mereka dilahirkan melalui metode yang sama. Walaupun sekarang dia bukan tandingan para celestial atau leluhur kuno, jika diberi waktu yang cukup, avatarnya akan berkembang hingga tingkat yang mengerikan. Ini adalah kartu as terbesarnya. Dao surgawi tingkat ke-8 leluhur surgawi bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai Wang Lin hanya dengan melihatnya sekali pada tingkat kultivasinya. Mungkin hanya seorang Grand Empyrean yang bisa melakukan hal seperti itu. Alasan dia bisa menggunakannya adalah karena avatarnya. Itu adalah avatarnya yang memahami mantra itu setelah tubuh asli Wang Lin melihatnya, dan pemahaman ini dikirim kembali ke tubuh aslinya. Hal ini memungkinkan Wang Lin untuk menggunakan mantra pamungkas yang telah menyegel banteng surgawi. Dengan 9 cincin, mantra ini bisa menyegel banteng surgawi. Bahkan bisa menyegel Grand Empyrean. Namun, avatarnya saat ini masih jauh dari mencapai level itu. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Wang Lin. Pada saat ini, wanita muda itu menarik payung birunya dan menatap Wang Lin dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Mata Wang Lin berbinar dan dia mendengus dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai ke arah kehampaan. Tubuh esensi sejatinya di belakangnya juga melambaikan tangannya. Seluruh urat api bumi bergetar. Pembuluh api bumi utama terlalu besar, dan meskipun telah kehilangan jiwa naganya, ia tidak akan layu dalam waktu singkat. Saat Wang Lin melambaikan tangannya, esensi api mengalir ke tubuhnya. Seluruh urat api di bumi bergetar dan lautan api yang dahsyat meletus. Lautan api ini terlalu besar, sehingga gunung merah di Sekte Jiwa Agung segera mulai terbakar. Api bahkan keluar dari bumi sekitar. Cetak semangat perang. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan semua sisa api yang tersisa di urat api bumi berkumpul seperti orang gila dari segala arah hingga dari cetakan telapak tangan api raksasa. Pada saat yang sama, tubuh asli Wang Lin juga bergerak dan jejak telapak tangan api yang lebih besar muncul di belakangnya. Saat Wang Lin mendorong tangan kanannya ke depan, cetakan telapak api besar dan kecil terbang ke arah wanita muda itu. Wang Lin tidak menunggu untuk melihat hasilnya. Dia mengambil satu langkah, riak bergema, dan dia langsung menghilang. Bumi bergetar dan lautan api berkobar.
Gemuruh yang menggelegar mempengaruhi sebagian kecil benua banteng surgawi, mengguncang hati para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Teriakan marah dan tajam dari seorang wanita bergema jauh di dalam bumi. Pada saat ini, Wang Lin telah menyatu dengan dunia dan menggunakan spatial bending untuk muncul di gunung surgawi di luar sekte jiwa agung. Tubuh esensi api yang sebenarnya telah terbentuk. Meskipun tingkat kultivasi saya tidak berubah, kekuatan saya meningkat 2 kali lipat. Meskipun aku belum bisa menandingi kultivator Void Tribulan tahap awal, aku punya kekuatan untuk melindungi diriku sendiri. Jika ini adalah situasi hidup dan mati, jika saya menggunakan dao kuno, tanpa surgawi bersama dengan dao api ekstrim, saya dapat membunuh seorang kultivator Void Tribulan. Hanya saja harganya akan terlalu besar. Saat Wang Lin berdiri di atas gunung, matanya bersinar. Riak muncul di bawah kakinya dan dia akan pergi. Teman kecil, kamu datang ke sekte jiwa agungku sebagai tamu dan akan pergi sekarang. Sebuah suara kuno bergema di belakang Wang Lin. Episode 1827 3 kata. Wang Lin tidak terkejut sama sekali, seolah dia tahu suara ini akan muncul. Setelah suara itu muncul, Wang Lin berbalik. Saat salju turun, seorang lelaki tua berambut putih berjubah Tao sedang duduk di salju dan menatapnya. Orang tua ini sepertinya sudah lama berada di sini, menunggu Wang Lin. Seolah-olah dia tahu bahwa Wang Lin akan muncul di sini ketika dia menggunakan spatial bending di urat api bumi. Matanya jernih dan mengandung kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Dia memandang Wang Lin seolah dia bisa melihat ke dalam pikiran Wang Lin. Saat dia melihat Wang Lin juga menyerap orang tua itu. Pupil matanya tiba-tiba menyusut tetapi dengan cepat kembali normal. Mata lelaki tua ini menampakkan esensi. Ini bukanlah tubuh aslinya tetapi tubuh esensi sejati. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat tubuh esensi sejati lain selain miliknya. Identitas lelaki tua ini sudah jelas pada saat ini. Junior menyapa yang terhormat Green Bull. Wang Lin masih terlihat tenang sambil menggenggam tangannya. Esensi tubuh sejati Green Bull yang terhormat memandang Wang Lin dan perlahan berkata, tunjukkan esensi tubuh sejati Anda, biarkan orang tua ini melihatnya. Wang Lin mengangkat alisnya dan api di mata kirinya menyala. Sebuah bayangan muncul di belakangnya dan berubah menjadi tubuh aslinya. Itu terlihat persis sama dengan Wang Lin dan dimulai dari tubuh asli yang terhormat Green Bull. Saat dua tubuh esensi saling memandang, tubuh esensi sejati banteng hijau terhormat berdiri. Aura mengerikan menyebar dan menyelimuti gunung surgawi. Salju biru tertiup angin menderu-deru. Memang merupakan tubuh esensi sejati. Dalam hidupku, selain diriku sendiri, kamu adalah orang ketiga yang pernah kulihat dengan tubuh esensi sejati. Wang Lin diam-diam merenung dan tidak berbicara. Tubuh esensi Green Bull yang terhormat tiba-tiba berkata, namamu Wang Lin. Wang Lin masih tetap tenang, seolah dia tidak terkejut dengan kenyataan bahwa lelaki tua ini mengetahui namanya. Fan Sanmeng mengenalnya, jadi tidak mengherankan jika leluhur lama sekte jiwa agung mengetahui namanya. Wang Lin dengan tenang berkata, ini aku. Mereka yang keluar dari dunia gua. Benar-benar tidak sederhana. Intisari tubuh asli banteng hijau yang terhormat menghela nafas. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, saya bertanya-tanya, esensi apa yang membentuk tubuh esensi senior yang sebenarnya? Esensi asli Green Bull yang terhormat tersenyum. Dia tidak merasa kesal dengan pertanyaan Wang Lin tetapi tersenyum. Esensi tubuh asli orang tua ini terbentuk dari esensi dingin. Itu dingin, bukan air. Apakah kamu mengerti? Wang Lin mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihat esensi tubuh asli lelaki tua itu untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Dinginnya adalah aura dan air adalah fisik. Green Bull yang terhormat tersenyum dan memandang Wang Lin dengan kekaguman tanpa malu-malu. Saya tahu saat Anda memasuki formasi sekte jiwa hebat. Saya melihat Anda memasuki Gunung Merah, saya melihat Anda bertemu dengan Fan Sanlu, saya melihat Anda menyerap urat api bumi utama. Kamu telah membentuk tubuh sejati esensi api ini di sekte jiwa agungku, jadi itu berarti kamu dan sekte jiwa agungku sudah ditakdirkan. Karena kita sudah ditakdirkan, tidak perlu terburu-buru pergi. Wang Lin, jadilah penatua di sekte jiwa hebatku. Bagaimana? Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak berbicara. Tubuh asli banteng hijau yang terhormat memandang ke arah Wang Lin dan berkata, di benua astral abadi, kecuali Anda sendiri yang membuat sekte, Anda perlu bersekutu dengan sekte tersebut untuk berkembang. Anda bisa menolak tawaran tersebut, tapi cepat atau lambat, Anda akan menghadapi pilihan ini. Sekte jiwa hebatku adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi di benua timur.
Jadilah tetua sekte saya dan saya akan memberi Anda puncak dan gua Anda sendiri. Semua yang Anda butuhkan, Sekte Jiwa Agung akan menyediakannya, dan selama Anda memenuhi persyaratan, Anda dapat mempelajari mantra Dao manapun dari Sekte Jiwa Agung. Bagaimana? Apa yang dikatakan oleh Banteng Hijau terhormat sangat memikat. Dia tidak mengancam Wang Lin dan sepenuhnya mengabaikan fakta bahwa Wang Lin telah menghancurkan urat api bumi, bertarung dengan wanita di urat bumi itu, dan menyebabkan kebakaran besar di Sekte Jiwa Besar. Tapi semakin dia mengabaikan hal-hal ini dan sepertinya tidak peduli, semakin Wang Lin memahami tekanan yang tak terlihat. Namun, ekspresi Wang Lin tetap netral dan hatinya tenang. Dia sudah lama membuat spekulasi tentang segala hal yang bisa terjadi setelah dia memasuki Sekte Jiwa Agung. Ini tentu saja termasuk tindakan pencegahan terhadap yang terhormat Green Bull. Ketika Wang Lin duduk, pihak lain tidak datang dengan tubuh asli mereka tetapi hanya tubuh esensi sejati mereka. Wang Lin sudah menebak niat sebenarnya untuk menggunakan esensi tubuh sejati untuk menggoda hati Wang Lin. Semua yang dikatakan hanyalah pemanasan, tawaran sebenarnya belum diumumkan. Melihat Wang Lin masih merenung, tubuh asli yang terhormat Green Bull tersenyum dan berbicara sekali lagi. Juga, lelaki tua ini akan menjadi orang yang paling membantu Anda karena kami berdua memiliki tubuh esensi sejati. Saya dapat memberi tahu Anda rahasia esensi tubuh sejati. Wang Lin sedang menunggu ini dan matanya tiba-tiba menyipit. Namun, dia tetap diam dan tidak menolak atau menyetujui. Dia melihat esensi tubuh asli yang terhormat Green Bull. Aku akan memberimu satu dupa waktu untuk berpikir. Banteng hijau yang terhormat melambaikan tangannya dan salju di sekitarnya berkumpul membentuk dupa. Dupa ini terbakar secara diam-diam dan perlahan meleleh. Tidak ada bedanya dengan dupa asli. Waktu perlahan berlalu. Tak lama setelah itu, hanya setengah dupa salju yang tersisa, dan Wang Lin tiba-tiba berbicara. Bagaimana kamu tahu aku akan muncul di sini setelah pergi? Sekte jiwa hebatku memiliki mantra Dao bernama Soul Eye Dao. Mantra ini dapat meramal banyak hal. Ada banyak orang di benua astral abadi, dan di antara mereka, ada banyak cara untuk meramal. Di klan Celestialku, guru kekaisaran di ibu kota kekaisaran adalah nomor 1. Dengan kekuatan satu orang, dalam hal ramalan, dia bisa menandingi 3 guru kekaisaran dari 3 negara kuno. Soul Eye Dao dari Sekte Jiwa Agungku hanyalah sekilas jalur ramalan. Ia tidak berfokus pada meramal orang lain, tetapi mengubah diri sendiri hingga menyulitkan orang lain untuk meramal Anda. Jika kamu ingin mempelajarinya, aku bisa mengajarimu. Waktunya hampir habis, aku menunggu keputusanmu. Tubuh asli Green Bull yang terhormat tersenyum ketika dia berbicara. Wang Lin memandangi dupa salju tanpa banyak waktu tersisa dan matanya berbinar. Dia mundur selangkah dan tubuh aslinya juga mengambil langkah. Riak bergema dan dia menghilang dari gunung surgawi. Gerakannya yang tiba-tiba tidak dihentikan oleh Banteng Hijau terhormat, bahkan ekspresinya pun tidak berubah. Dia melihat Wang Lin menghilang dan sedikit menggelengkan kepalanya. Jika Anda benar-benar orang yang dibicarakan leluhur ketika dia memilih untuk membangun Sekte Jiwa Agung di urat api utama bumi, maka Anda akan kembali sebelum dupa salju selesai terbakar. Aku punya mantra dan informasi yang kamu perlukan, tapi kalau kamu tidak kembali, berarti kamu tidak begitu. Saat dia bergumam, dia menutup matanya. Tidak banyak dupa salju yang tersisa. Perlahan meleleh. Jauh dari Gunung Surgawi, sebuah tempat di benua Banteng Surgawi yang membutuhkan waktu 1 bulan bagi Wang Lin untuk terbang, ada sebuah gunung yang tertutup hutan hijau. Riak bergema di langit dan Wang Lin keluar. Pegunungan memenuhi area tersebut, dan semuanya berbentuk tidak beraturan. Pegunungan itu padat dan tak berujung, tipe medan klasik yang ditemukan di benua Banteng Surgawi. Soul Eye Dao. Apakah mantra ini benar-benar ada? Aku cukup mengujinya untuk mengetahuinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat sekeliling. Dia tidak melihat adanya anomali. Meskipun ada banyak makhluk hidup di dekatnya, tidak ada satupun yang menjadi ancaman baginya. Angin di sini sangat kencang, dan ketika bertiup ke dalam hutan di pegunungan, menyebabkan dedaunan mengeluarkan suara yang indah. Wang Lin berbalik dan hendak pergi, tetapi tubuhnya bergetar seperti jika dia samar-samar melihat sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke bawah ke pegunungan di bawah. Bumi ini sangat biasa, seolah tidak ada yang salah. Tapi pupil Wang Lin tiba-tiba menyusut dan perasaan seluruh rambutnya berdiri muncul. Dia melambaikan tangannya dan hembusan angin bertiup melintasi pegunungan, menyebabkan pepohonan bergoyang. Dalam sekejap mata, gunung dan pepohonan yang bergoyang seakan membentuk sebuah kata. Kata ini sangat sederhana, itu adalah Wang.
Setelah merenung dalam waktu lama, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan dia bergabung dengan dunia sekali lagi. Ketika dia muncul kembali, dia berada jauh, dekat Sekte Naga Biru. Wang Lin pernah ke sini sebelumnya. Disinilah dia menyerap pembuluh darah anak pertama dan tempat dia bertemu Du King. Lokasi terbentuknya, Wang, adalah tempat yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Ada banyak cara untuk menjelaskan mengapa sebuah kata muncul di sana. Sekarang aku akan pergi ke tempat yang pernah aku kunjungi sebelumnya. Saya ingin melihat apakah keajaiban benar-benar bisa terjadi. Wang Lin muncul di langit dan melihat ke bawah. Namun, apa yang dilihatnya menyebabkan tubuhnya gemetar. Pikirannya bergemuruh saat dia menatap bumi. Karena layunya urat api bumi, retakan muncul di bumi, dan retakan tersebut membentuk kata, Lin. Seseorang harus melihat dari atas untuk melihat kata, Lin. Setelah lama mencari, Wang Lin menutup matanya. Dia yakin semua retakan baru saja muncul di sini dan tidak diubah oleh siapapun. Ini berarti semua retakan ini muncul secara alami. Sambil merenung, Wang Lin menghilang. Kali ini dia tidak memilih target. Dia bergerak tanpa sadar. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Dia muncul di langit di atas bagian acak dari benua banteng surgawi. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan dia tidak lagi melihat bumi menuliskan kata-kata lagi. Di bawahnya ada sungai yang melengkung, dan sungai ini terlihat sangat umum. Itu tidak dalam bentuk kata apapun. Wang Lin tampak santai, tapi tak lama kemudian ekspresinya menjadi serius. Dia melihat sisa-sisa jembatan batu kuno yang dulunya ada di sini. Itu sudah runtuh, dan hanya bagian pantai yang masih tersisa. Ada sebuah loh batu yang sepertinya bertuliskan nama jembatan itu. Dalam sekejap, Wang Lin mendarat di samping tablet batu, dan setelah melihatnya, tubuhnya bergetar hebat. Kembalikan jembatan. Gumam Wang Lin. N. Episode 1828 Penatua dari Sekte Jiwa Agung. Wang Lin kembali. Ketiga kata ini sepertinya terbuat dari sambaran petir, dan terlintas di benak Wang Lin. Hal ini menyebabkan dia mundur beberapa langkah dari jembatan yang rusak. Ekspresi Wang Lin menjadi tidak menentu saat dia melihat tablet batu yang pecah, dan tatapannya perlahan menjadi dingin. Menarik. Saya tidak menyangka akan menemukan hal menarik seperti itu di benua astral abadi. Ramalan yang menghitung aliran waktu. Metode ramalan ini sangat menarik. Apakah Sekte Jiwa Agung ditakdirkan bersamaku? Wang Lin memikirkan hal ini sejenak. Saya tidak tahu apa yang mungkin saya temui jika saya berteleportasi beberapa kali lagi, tapi tidak perlu mencobanya. Entah itu banteng hijau terhormat atau leluhur yang kuat dari bertahun-tahun yang lalu, seseorang meramalkan fakta bahwa saya akan datang ke Sekte Jiwa Agung dan menyerap urat api bumi utama. Fakta bahwa mereka menungguku di sini berarti mereka ingin menjalin hubungan denganku. Wang Lin merenung sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Rencana ini sangat mudah untuk dilanggar, tetapi mengapa saya harus melanggarnya? Sekte Jiwa Agung ingin saya menjadi penatua dan saya ingin meminjam Sekte Jiwa Agung untuk mempelajari lebih lanjut tentang benua astral abadi. Wang Lin mundur selangkah. Riak bergema dan dia menghilang. Salju biru yang turun di gunung surgawi seakan tidak akan pernah lelah. Salju di gunung terkena sinar matahari. Cahayanya menyebar dan memberikan perasaan yang tak terlukiskan yang menghubungkan bumi dan langit. Intisari tubuh asli Green Bull yang terhormat sedang duduk di salju. Rambutnya tidak bergerak sama sekali di bawah angin. Itu sangat aneh. Di hadapannya, dupa yang terbentuk dari salju perlahan mencair. Hanya sebagian kecil yang tersisa. Tidak butuh waktu lama untuk meleleh sepenuhnya. Waktu tanpa disadari berlalu seperti ini. Saat dupa salju benar-benar meleleh, pusaran terbentuk dan Wang Lin keluar. Saat dia mendarat di puncak gunung, dupa salju meleleh hingga tidak ada apa-apanya. Kamu telah kembali. Esensi tubuh sejati Green Bull yang terhormat membuka matanya dan tersenyum. Ini adalah mantra mata jiwa. Esensi asli banteng hijau yang terhormat mengangkat tangan kanannya dan meraih kekosongan. Sebuah batu giok ungu muncul di tangannya. Giok ini mengeluarkan aura kuno, seolah sudah ada terlalu lama. Dia melambaikan tangannya dan melemparkan batu giok itu ke Wang Lin tanpa menunggu jawaban Wang Lin. Wang Lin meraih batu giok itu dan menyapunya dengan inderanya. Dia dengan tenang menyimpan batu giok itu. Ayo pergi, kita akan kembali ke Sekte Jiwa Agung. Green Bull yang terhormat berdiri dan menyeka salju dari tubuh aslinya. Dia melangkah maju dan awan setinggi 3 kaki muncul di bawah kakinya. Awan itu terbuat dari gas dan tampak seperti pusaran udara yang bergerak cepat. Green Bull yang terhormat menginjak kalengnya dan dengan cepat bergerak maju. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia melangkah maju.
Dia tidak menyatu dengan dunia tetapi berubah menjadi seberkas cahaya untuk mengikuti banteng hijau terhormat. Mereka berdua bergerak sangat cepat dan menghilang di cakrawala. Ada banyak puncak utama di Sekte Jiwa Agung. Gunung Merah yang terhubung dengan urat bumi utama hanyalah salah satunya. Jika dilihat dari atas, ia akan melihat gunung dan puncak tak berujung yang menembus langit. Beberapa dikelilingi kabut dan sangat suram. Beberapa bahkan dikelilingi oleh wajah hantu raksasa yang berteriak tanpa suara yang berubah menjadi riak yang mengelilingi area tersebut. Sebanyak 360 puncak utama membentuk akar Sekte Jiwa Agung. Beberapa puncak utama berjauhan dan ada pula yang dekat. Lembah di setiap pegunungan berisi paviliun, kuil, alun-alun, dan gua indah yang tak terhitung jumlahnya. 100.000 murid Sekte Jiwa Agung tinggal di lembah ini dan mengembangkan banyak metode kultivasi yang berbeda. Sekte Jiwa Hebat memiliki banyak mantra. Selain mantra yang diturunkan setelah menghancurkan sekte yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, mereka memiliki banyak mantra yang dapat dipelajari para murid sekarang. Saat ini, Gunung Merah telah berubah total. Warnanya tidak lagi merah dan sekarang menjadi ungu tua. Ada banyak retakan, dan kondisinya menyedihkan. Wanita muda pemilik gunung itu bernama Yan Lu. Dia tampak murung dan rambutnya sedikit tersebar. Ada amarah terpendam dalam dirinya yang bisa meletus kapan saja. Saat Wang Lin dan banteng hijau terhormat muncul di cakrawala, Yan Lu menoleh. Tatapannya menjadi dingin dan wajahnya dipenuhi niat membunuh. Semua murid Flame Vein Mountain, dengarkan perintahku dan ikuti guru untuk membunuh pencuri yang menghancurkan puncakku. Yan Lu berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke depan dengan lebih dari selusin murid inti mengikutinya. Ini termasuk Fan Sanmeng dan Fan Sanlu. Sekilas, kelompok guru dan murid ini semuanya perempuan, dan mereka semua sangat cantik. Mereka mengambil bentuk burung phoenix saat mereka terbang ke depan dan muncul di hadapan Wang Lin dan banteng hijau terhormat. Setelah kembali ke Sekte Jiwa Agung, ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi emosinya sangat berbeda. Dia menyelinap masuk ketika pertama kali masuk, tetapi untuk kedua kalinya, dia datang melalui pintu depan. Dia tidak berbicara dengan yang terhormat Green Bull sepanjang jalan. Melihat Sekte Jiwa Hebat, banteng hijau yang terhormat hendak berbicara tetapi tiba-tiba mengerutkan kening. Wang Lin juga memperhatikan burung phoenix raksasa terbang keluar dari Sekte Jiwa Agung. Wanita muda ini sangat cantik, tapi dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia adalah pemilik urat api bumi utama, yang mengejar Wang Lin di bawah tanah. Pencuri kecil, kamu menghancurkan gunungku. Aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Wanita muda itu sama sekali tidak memberikan waktu kepada yang terhormat Green Bull untuk berbicara sama sekali. Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana mungkin dia tidak melihat masalahnya? Nenek moyang lama telah membawa Wang Lin kembali, tapi bukan sebagai penjara, lebih sebagai tamu. Dia segera mengatakan ini sehingga meskipun itu adalah leluhur lama, dia harus memberikan penjelasan padanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang tetua dari Sekte Jiwa Agung. Yan Lu tidak hanya cantik, dia juga sangat pintar. Dia tidak keluar sendiri tetapi membawa semua murid intinya. Jika leluhur tua melindungi Wang Lin, itu sama saja dengan melepaskan faksinya. Jika murid-muridnya melihat ini, dia akan terpaksa meninggalkan Sekte Jiwa Agung. Ini sama saja dengan membakar jembatan. Selain itu, Yan Lu telah menyebabkan bayangan Phoenix segera muncul, dan bayangan ini sangat besar. Hal ini segera menyebabkan keributan besar di dalam Sekte Jiwa Agung. Keributan ini bukan untuk leluhur lama, tetapi untuk menarik perhatian teman-temannya dan para tetua dari puncak utama lainnya. Mereka semua terbang dari puncaknya masing-masing. Perilaku seperti itu berarti mengungkap masalah ini ke publik. Dia juga berada di pihak kanan, sehingga menyulitkan leluhur lama untuk memilih pihak dalam masalah ini. Tindakan Yan Lu mengandung begitu banyak maksud, menunjukkan bahwa dia luar biasa. Saat dia menyerang ke depan, aura kuat datang dari puncak Sekte Jiwa Agung, dan semuanya terbang menuju lokasi ini. Angka-angka tersebut memiliki tingkat kultivasi yang berbeda-beda. Yang terkuat berada di tahap awal Void Tribulan dan yang terlemah masih di Spirit Void. Saya berterima kasih kepada leluhur karena telah menangkap pencuri kecil ini. Pencuri kecil, aku ingin melihat kemana kamu akan lari kali ini. Yan Lu tiba-tiba menyerang Wang Lin. Dia melihat wanita cantik itu berubah menjadi kepala burung phoenix, dan paruh raksasanya mendekati dirinya. Dari jauh, tampak seperti burung phoenix berapi-api yang melahap langit. Aura seorang kultivator Void Tribulan meletus dari burung phoenix, namun penanamannya tampak agak tidak stabil dan siap untuk jatuh. Wanita muda cantik itu jelas terluka oleh berbagai serangan Wang Lin sebelumnya.
Selain itu, dia patah hati oleh keadaan gunung dan dipenuhi amarah yang melukai pikirannya ketika Wang Lin muncul kembali di hadapannya. Mata Wang Lin bersinar terang. Daripada mundur, dia malah mengeluarkan tawa yang menyebar ke segala arah. Karena dia telah memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Jiwa Agung dan menjadi sesepuh Sekte Jiwa Agung, maka dia perlu menunjukkan kekuatannya. Nenek moyang lama dari Sekte Jiwa Agung tahu bahwa Wang Lin berasal dari dunia gua dan harus mengetahui garis keturunan Dao kunonya, jadi Wang Lin tidak perlu menahan diri. Adapun bagaimana cara menutupinya, itu adalah sesuatu yang harus diputuskan oleh leluhur lama. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin melangkah maju dan mengangkat tangan kanannya. Dia membentuk tinju dan melayangkan pukulan ke kekosongan. Dewa Gemetar, formasi tentara. Pukulan ini mendarat di langit, menyebabkan langit bergemuruh dan terdistorsi. Sebuah pusaran raksasa terbentuk dan berputar dengan cepat. Dunia seakan berputar, segalanya tampak berputar, namun hanya Wang Lin yang tetap tak bergerak. Saat pusaran muncul dan dunia mulai berputar, burung Phoenix Yanlu ditarik masuk. Burung Phoenix itu sepertinya akan runtuh karena distorsi. Ketika Wang Lin menggunakan mantra ini melawan Old Ghost Zan berada pada tahap awal Void Tribulan. Sekarang Wang Lin menggunakannya lagi, itu sama mengejutkannya. Saat mantra ini muncul, ekspresi semua tetua Sekte Jiwa Agung berubah. Bahkan murid Yan Lu menyusut. Dia telah melawan Wang Lin selama beberapa ronde tetapi belum pernah melihat Wang Lin menggunakan mantra ini. Aura Dao kuno. Ini adalah aura seorang kultivator dari negara-negara kuno. Orang ini bukanlah seorang kultivator dari klan surgawi saya. Dia adalah seseorang dari negara-negara kuno. Green Bull yang terhormat mengerutkan kening dan melambaikan tangan kanannya sambil menghela nafas. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimuti area ini dan menutupi aura Dao kuno Wang Lin sehingga yang lain tidak bisa merasakannya. Mantra iblis, angin berapi-api berubah menjadi gunung. Saat Wang Lin berdiri di sana, rambut putihnya berkibar, membuatnya tampak agung. Dia membuka tangannya membentuk telapak tangan dan melambai. Episode 1829 Jiwa Banteng Surgawi yang Mati. Dengan gelombang ini, bayangan burung Phoenix di sekitar Yan Lu runtuh. Angin kencang keluar dari distorsi dan membentuk 8 pilar asap di sekitar Wang Lin. Teriakan menyedihkan datang dari pilar asap dan menyelimuti area tersebut. 8 pilar asap itu tidak diam tetapi berputar di sekitar Wang Lin seperti badai. Mereka terbang menuju Yan Lu dan mengelilinginya. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh negeri. Para tetua Sekte Jiwa Agung di sekitarnya melihat semua ini dan menjadi serius. Mantra Wang Lin terlalu mengejutkan. Bahkan mereka merasa jantungnya berdetak kencang saat melihat ini. Ini adalah mantra Dao kuno murni, benar-benar berbeda dari klan Celestialku. Kebanyakan mantra Dao kuno tidak menampilkan kekuatan penuhnya sekaligus, tetapi mengikuti serangkaian kombinasi sebelum kekuatan penuhnya meledak di saat-saat terakhir. Identitas orang ini terlalu sensitif. Mengapa leluhur tua membawanya kembali? Kultivasi orang ini terlihat biasa saja, tetapi dengan mantra ini, bahkan saya harus mundur. Jika saya sedikit ceroboh, saya akan mati. Para kultivator di negara-negara kuno memiliki tubuh fisik yang luar biasa. Kekuatan fisiknya pasti luar biasa. Rambut Yan Lu berserakan. Dia dikelilingi oleh 8 pilar asap yang membentuk badai api. Segalanya redup dan suara gemuruh di telinganya serta daya isapnya membuatnya merasa tubuhnya seperti akan roboh. Perasaan hidup dan mati memasuki hatinya. Apa dia? Mantra cincin asap sudah mengejutkan, tapi menurutku dia tidak memiliki mantra yang begitu menakutkan. Sudah terlambat bagi Yan Lu untuk berpikir. Dia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tangannya yang seperti batu giok membentuk segel sebelum mengambil darahnya dan tanpa ampun meremasnya. Gunakan darah esensiku untuk memanggil leluhur Sekte Jiwa Agung, hancurkan kekosongan. Asal fantasi jiwa. Suara Yan Lu tajam dan mengandung kekuatan tembus. Suaranya menembus badai api dan masuk ke telinga semua orang di luar. Saat Yan Lu menghancurkan darahnya, untaian kabut darah keluar dari celah di antara jari-jarinya. Segera, sejumlah besar kabut darah berkumpul membentuk jalan darah. Jalan darah ini meluas hingga ke kehampaan yang tak berujung dan mencapai hal yang tidak diketahui. Gemuruh menggelegar bergema seolah-olah koneksi ke ruang asing telah terbuka di ujung jalan darah. Bayangan darah yang diselimuti roh kebencian yang tak ada habisnya keluar dari ruang aneh itu. Saat ia melangkah ke jalan darah, dunia berubah warna. Itu adalah leluhur ke-9. Asal fantasi jiwa Yan Lu dapat memanggil leluhur ke-9. Sejak kapan dia memiliki kemauan yang begitu kuat? Nenek moyang ke-9,
Luo Yunhai. Ada mural di sekte yang menggambarkan kehidupan pembantaiannya. Ada 1 miliar jiwa yang kesal di sekelilingnya. Dia adalah kultivator dalam satu generasi. Pada puncaknya, leluhur ke-9 menantang Grand Empyrean Dao Yi. Dia gagal dan dibunuh oleh Grand Empyrean. Namun, melihat betapa luar biasa dia, jiwanya tidak hancur dan diizinkan kembali ke sekte. Semburan suara bergema di seluruh dunia saat bayangan darah muncul dari jalan darah di belakang Yan Lu. Tidak mungkin untuk melihat wajah bayangan darah, dan bahkan tubuhnya pun buram. Namun, ia mengeluarkan aura yang menggemparkan, dan butuh 1 langkah setelah muncul. Langkah ini menyebabkan dunia bergemuruh, dan tekanan niat membunuh menyebar ke segala arah. Badai api di sekitar Yan Lu didorong mundur seolah-olah tidak mampu menahan tekanan ini. Bahkan Wang Lin pun terkejut, dan matanya bersinar terang. Mantra Dao Sekte Jiwa Agung memang luar biasa. Posisi Penatua sangat bermanfaat bagi saya. Entah itu mantra mata jiwa atau asal fantasi jiwa ini, semuanya kuat. Saya harus mempelajarinya. Mata Wang Lin berbinar dan dia mundur 3 langkah di bawah tekanan yang menakutkan. Aura Dao kuno meletus dari tubuhnya dan bayangan Dao kuno raksasa muncul di belakangnya. Bayangan ini dengan cepat menjadi padat dan tampak sangat nyata. Ia mengenakan baju zirah kuno dan tampak persis seperti Wang Lin. Saat Wang Lin mundur, dia menarik tangan kanannya dan jari telunjuknya terulur. Iblis Dao, pembalikan hidup dan mati. Dengan ini, ekspresi Yan Lu berubah lagi. Dia merasakan kekuatan hidup yang kuat di tubuhnya berubah menjadi aura kematian. Perasaan lemah menyebar ke seluruh tubuhnya. Ketika Wang Lin menggunakan Devil Dao, dunia dikelilingi oleh aura kematian yang kuat. Semua orang yang tak terhitung jumlahnya yang telah meninggal di Sekte Jiwa Agung menjadi bagian dari aura kematian ini. Aura kematian ini seperti lautan, dan ketika berkumpul, membentuk lautan kematian di luar Sekte Jiwa Agung. Teriakan bergema dan menyelimuti area tersebut. Di bawah mantra ini, para tetua dari Sekte Jiwa Agung semuanya mundur tanpa ragu-ragu. Hanya mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi yang tersisa, namun ekspresi mereka serius. Mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan yang mendalam. Aura kematian ini langsung berkumpul, tapi itu belum berakhir. Saat aura kematian berkumpul dengan cepat, Wang Lin sepertinya mendengar suara gemuruh samar datang dari kedalaman bumi. Teriakan itu adalah auman banteng surgawi. Banteng surgawi dimeteraikan di bawah benua ini. Banteng surgawi sebenarnya dalam kondisi mati. Tubuhnya adalah bumi, jiwa asalnya digunakan untuk memberi makan kehidupan di atasnya, dan jiwanya ditekan. Namun, kegigihannya akan tetap ada. Pada saat ini, Dao Iblis Wang Lin membalikkan hidup dan mati, mengakibatkan aura kematian yang mengejutkan meletus dari bumi. Saat ia keluar, dunia tampak diselimuti kabut. Setelah aura kematian ini keluar dan menyatu dengan lautan kematian, aura kematian membentuk banteng surgawi raksasa. Banteng surgawi memiliki ekspresi yang galak dan matanya merah. Ia mengeluarkan teriakan mengejutkan yang dipenuhi dengan keengganannya terhadap kematian. Saat banteng surgawi muncul, seluruh Sekte Jiwa Agung terguncang. Semua tetua di sekitarnya gemetar dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Banteng surgawi. Apakah ini banteng surgawi? Dia mengambil wujud banteng surgawi. Ini tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan monster tua yang tidak muncul dan hanya menonton dengan indera ilahi mereka pun terkejut. Mereka semua terbang keluar dari puncaknya dan melihat ke arah banteng surgawi mengejutkan yang dibentuk oleh aura kematian. Bahkan beberapa monster tua yang menganggap pertempuran ini tidak layak untuk diperhatikan pun tergerak. Di bagian terdalam dari Sekte Jiwa Agung, di puncak tertinggi, duduk seorang lelaki tua. Orang tua ini tampak persis sama dengan tubuh asli yang terhormat Green Bull. Ini adalah tubuh aslinya. Matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka dan menampakkan rasa kegembiraan yang langka. Jiwa yang dapat memicu banteng surgawi. Dia adalah orang yang dibicarakan nenek moyang. Bertahun-tahun yang lalu, leluhur memindahkan seluruh Sekte Jiwa Agung ke benua banteng surgawi dan memilih urat api bumi utama ini untuk menunggu satu orang. Orang ini dapat memicu banteng surgawi, orang ini berasal dari dunia gua, orang ini adalah dia. Dia bukan orang dari benua astral abadi. Dia datang dari dunia gua. Sampai batas tertentu, dia sangat mirip dengan 72 binatang yang tersegel di bawah 72 benua. Banteng surgawi datang dari luar langit, bukan dari benua astral abadi. Orang ini juga sama, jadi dia bisa memicu jiwa banteng surgawi. Saat aura kematian banteng surgawi muncul, wajah Yan Lu menjadi pucat pasi.
Dia tidak menyangka pertarungan ini akan berubah menjadi seperti ini. Teriakan bergema di seluruh dunia saat aura kematian banteng surgawi berteriak dan menyerang Yan Lu dengan aura lautan kematian. Di saat yang sama, bayangan darah di jalan darah di belakang Yan Lu mengangkat kakinya dan berjalan 3 langkah. Dengan setiap langkah, wajah Yan Lu menjadi semakin pucat dan tekanan dari bayangan darah menjadi semakin kuat untuk menahan aura kematian banteng surgawi. Gemuruh menggelegar bergema. Meskipun aura kematian banteng surgawi dan bayangan darah tidak berdekatan, tekanan yang mereka ciptakan bertabrakan. Dunia seakan terbalik akibat tabrakan ini. Bayangan darah terdistorsi dan akhirnya menghilang, tetapi pada saat yang sama, aura kematian banteng surgawi runtuh dan aura kematian menghilang. Aura kematian banteng surgawi ini hanya berisi sebagian kecil dari kemauan banteng asli dan jauh dari kekuatan banteng surgawi yang sebenarnya. Meski begitu, itu tidak lemah. Dewa, iblis, Dao kuno, tanpa surgawi. Wang Lin bergumam dan tangannya terulur seperti telapak tangan. 3 aura klan kuno dengan cepat menyatu di dalam tubuhnya. Dia kemudian mengepalkan tangan dan melayangkan pukulan. Dengan pukulan ini, raksasa Dao kuno lapis baja di belakang Wang Lin berteriak tak terlihat dan melemparkan pukulan bersamanya. Pukulan ini mendarat di kehampaan, tapi 9 riak bergema. Dimanapun riak melewatinya, suara berderak terdengar. Langit, gunung, rerumputan, paviliun, dan segala sesuatu dalam jangkauannya memancarkan kilatan abu-abu dan mulai membatu. Yan Lu batuk seteguk darah dan segera mundur. Ekspresinya telah berubah total dan tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi ketakutan. Saat 9 riak mengalir menuju Yan Lu, suara gemuruh tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Cukup. Yan Lu, mundur. Anda tidak bisa bersikap kasar kepada penatua yang baru. Adapun puncak apimu, orang tua ini akan memberikan kompensasi padamu. Episode 1830 terkutuklah dia sampai mati. Saat dia berteriak, perasaan ilahi seperti badai menyelimuti area itu. Itu bertabrakan dengan riak yang diciptakan oleh Dao kuno Wang Lin, mantra tanpa surgawi. 9 lapisan riak segera runtuh dan menghilang menjadi titik cahaya keemasan. Tubuh Yan Lu terlempar ke belakang oleh perasaan ilahi ini. Dia mundur lebih dari 1000 kaki sebelum dia berhenti. Saat perasaan ilahi yang kuat menyelimuti area tersebut, semua tetua dari Sekte Jiwa Agung diam-diam merenung. Perubahan drastis yang terjadi di dunia perlahan terhenti. Antara Wang Lin dan Yan Lu, perasaan ilahi turun dan seorang lelaki tua muncul. Orang tua ini mengenakan jubah hijau dan rambut putih. Itu adalah tubuh asli yang terhormat Green Bull. Saat tubuhnya terbentuk, tubuh esensi sejatinya tiba dan menyatu dengan tubuh aslinya untuk membentuk bayangan samar di belakang tubuh aslinya. Aura mengerikan menyebar dari lelaki tua itu. Wang Lin merasa aura ini melebihi puncak penguasa surgawi 7 warna. Void Tribulan tahap akhir. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi pupil matanya menyusut dalam jumlah yang tidak dapat terlihat. Salam, leluhur. Setelah tubuh lelaki tua itu muncul, para tetua di sekitar Sekte Jiwa Agung semuanya membungkuk. Bahkan Yan Lu, yang ekspresinya suram dan terus berubah, membungkuk hormat. Hanya Wang Lin yang berdiri di sana dan tidak membungkuk. Dia tenang saat melihat yang terhormat Green Bull. Yan Lu, penatua Wang adalah seseorang yang saya undang. Dia sekarang akan menjadi salah satu tetua dari Sekte Jiwa Agung saya. Adapun Gunung Vena Api Anda. Orang tua ini akan membuatkan gunung lain untuk Anda dan mengizinkan Anda memasuki paviliun kitab suci jiwa selama 3 hari. Green Bull yang terhormat berkata perlahan sambil menatap Yan Lu muda yang cantik. Yan Lu diam-diam merenung. Dia awalnya tidak mau, tapi memikirkan mantra mengerikan Wang Lin, dia diam-diam mengangguk. Masalah ini akan selesai untuk saat ini. Segala sesuatu tentang penatua Wang adalah rahasia Sekte Jiwa Agung saya. Siapapun yang melanggar aturan akan dihukum oleh aturan sekte. Green Bull yang terhormat memandang orang-orang di sekitarnya dengan serius sebelum tatapannya tertuju pada Wang Lin. Penatua Wang, selamat datang di Sekte Jiwa Hebat. Green Bull yang terhormat tersenyum. Wang Lin juga tersenyum dan dengan sopan menggenggam tangannya pada yang terhormat Green Bull. Saat semua orang memandangnya, Wang Lin tersenyum. Saya telah membuat keributan saat datang ke sini dan sedikit ceroboh. Saya harap semua orang tidak mengingatnya. Wang Lin tersenyum dan kata-katanya tidak sombong. Dia tampak sangat sopan. Setelah melihat mantra luar biasa yang dia tunjukkan, bersama dengan kesopanannya, para tetua dari Sekte Jiwa Agung lainnya dengan cepat menjawab dengan sopan segera setelah dia selesai berbicara. Penatua Wang terlalu sopan. Kita semua akan menjadi bagian dari sekte yang sama dan secara alami akan saling membantu.
Haha, kultivasi Penatua Wang luar biasa dan mantramu luar biasa. Kultivator seperti kami menghormati yang kuat. Apa yang perlu dianggap sembrono? Tidak masalah, tidak masalah. Jika Penatua Wang punya waktu, datanglah ke Relaxed Cloud Mountain saya. Saya minum teh surgawi dan kita bisa minum teh sambil berdebat dao. Banyak kata-kata sopan yang terlontar dari masyarakat sekitar. Wang Lin bersabar sambil tersenyum dan menanggapi setiap orang. Kemudian para tetua kembali ke puncak masing-masing. Segera, hanya Yan Lu, Wang Lin, dan Banteng Hijau terhormat yang tetap berada di luar Sekte Jiwa Agung. Murid Yan Lu berdiri di kejauhan. Fan Sanmeng ada di antara mereka, dan dia memandang Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Penatua Wang, pilihlah puncak untuk menjadi guamu. Orang tua ini dapat membantu Anda mengaturnya. Setelah Anda terbiasa dengan Sekte Jiwa Agung, Anda dapat datang dan menemukan saya. Setiap tetua dari Sekte Jiwa Agung memiliki kesempatan untuk memasuki paviliun kitab suci jiwa. Ada banyak mantra untuk dipilih di dalam. Selain itu, ada 3 hadiah yang telah disiapkan untukmu sejak lama sekali. Karena kamu di sini, orang tua ini akan memberikannya kepadamu atas nama leluhur. Itu akan berguna bagimu. Kata-kata Green Bull yang terhormat mengungkapkan betapa pentingnya dia menempatkan Wang Lin. Ketika Yan Lu mendengar ini, dia merenung dalam diam. Dia mendengus dingin di dalam hatinya tetapi tidak berbicara. Wang Lin sedikit mengangguk dan melihat ke Sekte Jiwa Hebat. Dari posisi ini, dia bisa melihat bahwa gunung yang semula berwarna merah kini berantakan. Wang Lin merenung sedikit. Tidak ada dendam mendalam antara Wang Lin dan Yan Lu. Wang Lin jugalah yang pertama kali memprovokasi dia dan membuat guanya berantakan. Jika itu orang lain, mereka akan sulit menerimanya. Senior Green Bull, saya tidak perlu mencari puncak lainnya. Gunung api Vena itu sudah cukup. Wang Lin menunjuk ke gunung yang terbuang itu. Adapun gua baru, berikan pada Yan Lu. Wang Lin tersenyum pada wanita muda cantik itu. Wanita muda itu terkejut sesaat dan ekspresinya sedikit melembut, tapi dia tidak bisa melepaskan amarah di hatinya. Melihat Wang Lin tersenyum padanya, dia bersenandung dingin dan menatap Wang Lin dengan kejam. Leluhur tua Banteng Hijau melihat ini dan tertawa. Dia mengangguk dan berkata, itu bagus juga. Datanglah ke Green Heavenly Peak untuk menemukanku dalam 3 hari. Setelah dia berbicara, tangan kanannya meraih kekosongan dan sebuah batu giok terbang ke arah Wang Lin. Giok ini akan memungkinkanmu untuk masuk dan keluar dari sebagian besar batasan di Sekte Jiwa Agung. Wang Lin menerima batu giok itu dan tidak lagi berbicara. Dia terbang menuju puncak dan melewati banyak murid Yan Lu. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan melirik Fan Sanmeng. Hati Fan Sanmeng bergetar saat pandangan Wang Lin menyapu, dan dia menundukkan kepalanya. Kultivasinya kurang. Dia hanya berada di 7 arcane tribulan, seperti Du King. Dia dan saudara perempuannya menjadi mitra dao penguasa surgawi 7 warna tidak ada hubungannya dengan kultivasinya, tetapi fakta bahwa dia adalah murid dari Sekte Jiwa Agung. Ada alasan yang lebih dalam dan kejadian beruntung di balik ini. Kalau tidak, dengan kultivasi Void Tribulan tahap awal penguasa surgawi 7 warna saat itu, dia tidak akan menganggapnya sebagai mitra dao. Penguasa surgawi 7 warna telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Dia memiliki banyak kegilaan yang belum pernah dilihat orang luar. Namun, bahkan setelah dia mencapai tahap pertengahan dari Void Tribulan, dia masih tetap bersama Fan Sanmeng. Ini hanya menunjukkan betapa dia peduli padanya. Mungkin justru karena itulah dia sangat marah ketika mengetahui bahwa Fan Sanmeng dan Lian Daofei mungkin berselingkuh. Guaku kekurangan gadis pelayan. Wanita ini cukup baik. Yan Lu, berikan dia padaku. Saat Wang Lin pergi, dia melihat ke arah Fan Sanmeng dan menunjuk ke arahnya. Hati Fan Sanmeng bergetar saat mendengar kata-kata Wang Lin, dan ekspresinya berubah drastis. Jangan berani-berani. Yan Lu akhirnya menenangkan dirinya, tapi kata-kata Wang Lin segera menyebabkan dia meledak dengan niat membunuh. Kontras yang ekstrim memberinya rasa keindahan yang aneh. Wang Lin tertawa dan terbang ke Sekte Jiwa Hebat. Maksudnya mempunyai arti lain. Setelah Wang Lin pergi, Yan Lu tiba-tiba menatap Fan Sanmeng dengan cahaya yang aneh. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Fan Sanmeng menggigit bibir bawahnya setelah ditatap oleh gurunya. Dia gugup dan dia menundukkan kepalanya. Dia tidak berani berbicara. Di dalam Sekte Jiwa Hebat, Wang Lin berdiri di atas urat api gelap dan perasaan ilahi menyebar. Gunung itu menjadi sampah setelah urat apinya layu. Bahkan gunung itu terasa seperti bisa runtuh dengan sedikit dorongan. Namun, semua ini tidak menjadi masalah bagi Wang Lin.
Dengan hentakan lembut dari kakinya, tubuh esensi apinya yang sebenarnya muncul di belakangnya dan terbang ke gunung. Saat tubuh aslinya memasuki gunung, lautan api meletus dari gunung dan terhubung ke langit. Seluruh gunung terbakar. Karena kamu kehilangan kekuatan api, aku akan memberimu apinya. Karena kamu kehilangan keinginan api, maka keinginanku akan menjadi gunung. Wang Lin bergumam. Lautan api bergemuruh dan semua batasan di gunung itu terbakar habis dan batasan baru dibentuk. Warna gunung pun berubah dari merah redup kembali menjadi merah cerah seperti matahari. Bahkan lebih intens dari sebelumnya. Api di gunung itu sepertinya bisa menyala selamanya dan tidak pernah padam. Ketika Yan Lu melihat ini, dia segera mengatupkan giginya. Tanda kepuasan yang dia rasakan saat Wang Lin menerima gunung yang terbuang ini menghilang sepenuhnya. Kita berdua tidak bisa hidup berdampingan. Dia menekan rasa marah di hatinya sampai leluhur Green Bull mengatur puncak baru untuknya. Setelah dia pergi, dia segera memanggil Fan Sanmeng. Fan Sanmeng, pergilah ke Gunung Flame Vein. Orang bernama Wang itu ingin kamu menjadi pelayannya, jadilah pelayannya. Guru. Ekspresi Fan Sanmeng berubah dan dia berlutut di tanah, gemetar. Dia tampak sangat menyedihkan dan air mata muncul di matanya. Ketika Yan Lu melihat ekspresinya, dia mendengus dingin. Orang bernama Wang itu adalah orang yang kamu ceritakan sebelumnya. Orang dari dunia gua. Singkirkan pesonamu. Pesonamu tidak ada gunanya melawan gurumu. Sifatmu tidak bermoral dan kamu mengutuk pasangan Daomu, penguasa surgawi 7 warna, sampai mati. Anda bahkan menyebabkan Lian Daofei menghilang ke dalam gua 7 Dao Sekte. Gurumu tidak memiliki kemampuanmu, tetapi jika kamu menggunakannya dengan baik untuk melawan orang bernama Wang dan mengutuknya sampai mati, guru tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Tubuh Fan Sanmeng gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan hendak berbicara. Jangan berkata apa-apa lagi. Anda akan pergi, suka atau tidak. Kutuk dia sampai mati. Inilah keahlianmu, dan dengan pesonamu, kamu bisa melakukannya. Yan Lu melambaikan lengan bajunya dan hembusan angin kencang membawa Fan Sanmeng keluar dari gunung. Di luar gunung, Fan Sanmeng merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Dia berbalik ke arah puncak Wang Lin dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Jika bukan karena perkataan Wang Lin, Yan Lu tidak akan memaksanya keluar. Terkutuklah dia sampai mati. Kata-kata gurunya masih terngiang-ngiang di telinganya. Fan Sanmeng menarik napas dalam-dalam dan kekejaman di matanya menghilang. Sebaliknya, pesona tenang menggantikannya dan dia berjalan ringan menuju gunung.